Jadi, di dunia ini tuh ada banyak banget jenis ras yang hidup berdampingan. Masing-masing tuh punya kekuatan dan kemampuan uniknya sendiri-sendiri. Dan di antara semuanya, ada ras manusia biasa kayak Light ini yang gak punya kelebihan apa-apa. Terus suatu hari, Light mutusin buat ninggalin rumah dan jadi petualang. Dia pengen cari nafkah demi ngehidupin keluarganya yang kere banget. Makanya Light mau gabung ke guild aja tuh. Pas nyampe, kakak resepsionisnya nanya, apa Light punya kemampuan spesial? Punya dong cuy. Nih liat, skill spesialku tuh gacha. Kata Light pamer. Lah si kakak kaget dong ya. Literally gacha gitu. Bener dong. Jadi skillnya Light tuh bisa ngesummon mesin gacha. Nah kalau dipencet, ntar bakalan dapet item random. Tuh kan bener. Light dapet garpu bengkok. Lah kok ampas sih bang? Oke bentar coba lagi ya. Tetep ampas anjir. Kakak resepsionisnya cuma bisa speechless aja tuh. Akhirnya Light dikasih rank F deh gara-gara skill spesialnya tuh busuk banget. Si Light sedih lah. Ya udah, dia terus minta kerjaan yang cocok deh buat ranknya. Pas ditunjukin ke papan pengumuman, ternyata Light tuh buta huruf anjir. Ya elah, udah mas cupu, goblok lagi. Kok masih bisa hidup sampai sekarang sih bang? Akhirnya si Light dipilihin deh tuh sama si kakak. Light dapat kerjaan buat jadi kuli harian gitu. Dan hasilnya cuma cukup buat bayar penginapan semalam doang anjir. Sialnya dia malah ketemu rombongan Beastman. Tuh Beastman sengaja nabrak Light dan memalakin duitnya Light dong. Ya elah jangan dong bang, masa gue harus bobo di emperan sih? Tapi Beastman-nya malah pada cuek tuh. Soalnya di dunia ini manusia tuh emang kasta yang paling rendah. Makanya orang-orang juga gak ada tuh yang ngebelain Light. Dia cuma bisa nangis aja dia dihina-hina mulu kayak sampah. Sampai akhirnya ada satu sosok yang berhenti di depannya. Light ngiranya itu tuh manusia juga. Tapi ternyata elf dong. Light udah negatif thinking aja tuh. Takutnya ntar dikerjain lagi kan. Tapi si elf malah langsung melukin Light dan nenangin dia. Light kaget dong ya. Light gak nyangka bakalan ada elf yang mau nolongin manusia kayak dia. Si elf terus kenalin Light ke partinya. Jadi di partinya tuh ada semua ras gitu. Dan misi mereka adalah ngilangin diskriminasi antar ras. Widih, mulia banget kan? Ketuanya itu seorang beastman yang bernama Garo. Terus si elf tadi namanya Sasa. Nah, di party mereka tuh udah ada semua ras, kecuali manusia. Makanya mereka mengajakin Light buat jadi anggota ke-9. Tapi dari semua manusia, ngapain jir mereka ngajakin Light yang masih bocil dan cupu banget? Kalian gak nyetok baby oil kan, guys? Yaudah, gara-gara udah percaya sama Sasa, Light-nya setuju deh buat gabung. Nah, tiap mereka dapat misi ke dungeon, Light pasti diajakin tuh. Tapi ya tetap aja, Light itu cuma jadi beban doang anjir. Baru masuk udah hampir mati aja diserang ular raksasa. Untungnya Drago sama Sasa selalu sigap nyelamatin dia loh. Light jadi ngerasa bersalah tuh gara-gara dia gak guna banget buat party. Gak apa-apa Cil, aman aja, yang penting jangan jauh-jauh dari Sasa ya. Jadi ya emang sejak gabung party Light tuh nempel terus sama Sasa. Sampai-sampai anggota yang lain tuh ngecengin mereka terus tuh. Abis itu mereka OTW deh ke lantai berikutnya. Light ditaruh di tengah rombongan tuh biar aman. Tapi pas mereka sampai ke jalur yang sempit, tiba-tiba Garo bilang, nah kayaknya ini tempat yang cocok deh. Light ngiranya mereka tuh mau istirahat. Jadi dia siap-siap tuh ngebikin teh buat semuanya. Nggak perlu kok, soalnya mulai sekarang kamu tuh diusir dari party. Ngedengar itu Light jadi kaget dong ya. Dikiranya ini tuh cuma bercandaan doang. Tapi pas ngeliat ekspresi mereka tuh pada jahat semua, Light jadi tahu kalau ini tuh beneran anjir. Akhirnya mereka ngomong tuh kalau selama ini mereka tuh cuma pura-pura baik aja. Misi buat ngilangin diskriminasi. Haha, bisa-bisanya lu percaya kayak gituan. Sebenarnya mereka tuh udah pengen banget tendang Light dari awal. Apalagi Light tuh cuma beban doang. Lah terus ngapain jir kalian ngajakin gue masuk party? Oh alah, ternyata mereka tuh pengen ngecek skill gacanya Light doang. Soalnya dengar skill gacha tuh langka dan spesial banget. Lah masa sih? Orang jelas-jelas gak guna gini kok. Nah itu, abis mastiin kalau skillnya Light tuh emang ampas, mereka mutusin buat nyingkirin dan ngebunuh Light di sini aja. Waduh, si Light langsung panik dong ya. Mana Garo juga langsung nyabet wajahnya pakai cakar lagi. Si Light terus nyoba lari dan kabur deh. Tapi mereka malah ketawa. Mereka langsung nembakin panah ke kakinya Light.
Wah, mereka benar-benar puas banget tuh nyiksa si Light. Pas Light OTW dimatiin, Light tetap berusaha buat kabur tuh. Dia benar-benar gak mau mati di sini. Hokinya, tiba-tiba Light gak sengaja nyentuh jebakan teleport to dungeon. Jebakan itu langsung lempar dia ke lantai yang lebih dalam lagi. Akhirnya Light selamat deh dari tuh party bejat. Tapi jangan senang dulu cuy. Ini tuh hampir di dasar dungeon loh. Kalau tiba-tiba ada monster yang muncul, udah pasti Light bakalan disantap tuh. Light akhirnya coba buat ikhlas aja. Mungkin emang udah nasibnya kali ya mati di sini. Tapi dia masih kesel tuh sama mantan partinya. Ya gimana, udah 4 tahun loh dia gabung. Dan selama itu tuh mereka baik-baik banget sama si Light. Dia bener-bener gak nyangka kalau itu tuh cuma sandiwara doang, jir. Light akhirnya bersumpah buat ngebales dendam ke mereka semua. Pokoknya sekarang dia harus keluar hidup-hidup dari dungeon ini dulu deh. Tapi tiba-tiba dia ngedengar suara tuh dari arah belakang. Dan pas dia nengok, bijil ada monster level 1000 dong. Nah, buat perbandingan ya guys, petualang terkuat di dunia ini aja levelnya cuma ratusan jir. Lah ini level 1000 coek. Wah, kayaknya dia bener-bener jatuh ke lantai paling bawah deh ini. Apes. Pas tuh monster makin dekat, Light udah mau ngompol aja tuh saking takutnya. Sekarang yang dia punya cuma skill gacha ampasnya doang. Yaudah, dan panik Light langsung mencet-mencetin tombol gacanya berkali-kali tuh. Kali aja muncul apa kayak gitu yang bisa nyelamatin dia. Pas monster itu lompat buat nyerang, skill gacanya Light berubah bentuk dong. Dan dari situ keluar cewek Mei cantik yang langsung ngebunuh tuh monster dalam sekejap. Anjay, gacor bang. Abis itu tuh cewek langsung nyamperin Light dan nyembuhin luka-lukanya dong. Katanya dia tuh gak tahan ngeliat tubuh si Indah ini luka-luka. Hah? Indah dari mananya, Neng? Lu buta ya? Mei itu terus kenalin diri, namanya Mei. Dan dia bersumpah setia ke Light selama-lamanya. Yang lebih membagongkan lagi, levelnya Mei itu 999.000 dong bejrot. Dan Mei itu gacha ultra rare gitu. Widih, hoki banget lu bang. Light masih ngangong tuh. Kok bisa sih dapat kayak ginian? Soalnya dari dulu dia tuh nganggap skill gacanya nggak guna banget. Kok tiba-tiba muncul karakter sekeren Mei gini anjir? Ya mungkin lu lagi dapat PT tuh bang. Habis itu Mei minta izin buat ngecek skillnya Light. Pas Mei mulai nge-scan, dia langsung shock tuh. Ternyata skill gacanya Light tuh dilindungi sama lapisan-lapisan khusus yang cuma bisa dilihat sama makhluk selevel Mei ini. Makanya kalau orang biasa mah ngiranya Light tuh cupu banget. Dan lebih gilanya lagi, skill gacanya tuh bisa dipakai terus-terusan dong. Jadi gak perlu top up cuy. Gigi banget gak tuh? Tapi ternyata hasil gacanya tuh tergantung sama kepadatan mana di sekitar Light. Makin tinggi mananya, makin gede juga kemungkinan dapat item rare. Nah, kalau di permukaan itu kan mananya rendah ya. Makanya tiap gacha di sana Light itu dapatnya ampas terus. Tapi ini kan di lantai terdalam dungeon. Udah jelas mananya luar biasa tinggi. Jadi ya peluang dapat rare item tuh naik drastis. Terus Light keinget lagi tuh sama mantan partinya. Abis nyeritain ke Mei soal pengkhianatan partinya itu, Mei langsung melukin Light deh. Dia gak tahan jir lihat masternya sedih kayak gitu. Berikan aku perintah untuk menghabisi mereka, Master. Akan kuberikan kepala mereka dalam 1 jam, kata Mei nyaramin. Tapi Light langsung berdiri dan nolak tawaran Mei dong. Lah gimana sih katanya mau balas dendam anjir? Aku pengen balas dendam pakai tanganku sendiri, kata Light. Soalnya Light sadar dia tuh diperlakukan kayak gitu gara-gara masih lemah. Makanya sekarang dia pengen jadi kuat tuh, biar gak ada yang nyakitin dia lagi. Ngedengar itu, Mei langsung paham deh. Dia bersumpah, kalau Light beneran pengen jadi kuat demi balas dendam, maka Mei bakalan ngelakuin apapun demi ngebantuin tuannya jadi yang terkuat. Wih, anjay, mantap, Neng. Habis itu mumpung masih di dungeon terbawah, Light mutusin buat gacha sekali lagi deh tuh. Siapa tahu dapat item rare lagi ya kan? Widih, good luck ya Light. Loncat ke 3 tahun setelahnya. Di dalam dungeon abyss yang seram dan gelap itu, ternyata Light udah ngebangun negara dong pakai skill gacanya. Dia berhasil manggil ratusan maid elite, yang semuanya tuh pada ngefans banget sama Light. Mereka aja sampai rela loh ngeluarin duit cuma buat beli air bekas mandinya Light. Dian, dah kayak dewa tuh dia. Bahkan tiap kali Light jalan di lorong kastil, Mei muak banget jir ngeliat para maid peri yang pada caper tuh sama Light. Mereka terus jalan ke kota buat nyapa para warga.
Semua orang di sana tuh emang beneran sayang banget sama Light. Soalnya Light emang peduli banget sih sama warganya. Light terus nanya tuh ke Mei, kira-kira maid elite lainnya lagi pada ngapain ya? Mei ngejawab kalau Aoyuki lagi nge-mapin Abyss. Sedangkan Ellie lagi sibuk riset sihir baru buat ngebantu ngewujudin tujuannya Light. Wah, Light seneng banget tuh. Karena semuanya bener-bener all out buat bantuin dia. Tapi dia malah jadi kepikiran. Soalnya Mei nggak nyebut namanya Nazuna sama sekali. Oh, kalau kata Mei dia mah lagi patroli di dalam kastil. Soalnya Nazuna tuh emang paling on di antara maid elite lainnya. Jadi ya tugasnya mah yang gampang-gampang aja lah. Nah bener kan, si Nazuna lagi nyantai tuh keliling-keliling kastil kayak gak ada beban. Tapi ya selama dia gak bikin rusuh mah orang-orang bodo amat. Sementara itu, ini waktunya Light buat sesi latihan harian. Jadi dia ketemu sama salah satu saman elitnya yaitu Jack. Ya meskipun Light udah punya banyak pengawal overpower, tapi dia tuh tetap pengen tambah kuat. Biar gak terlalu tergantung sama yang lain. Dan berkat latihan terus selama 3 tahun ini, sekarang kemampuannya udah sebanding tuh sama si Jack. Anjay, udah gak lembek nih si Light. Balik lagi ke dalam kastil. Si Nazuna masih ngider gak jelas, jir. Sampai akhirnya dia ketemu sama sekelompok maid yang lagi bersih-bersih. Mereka langsung punya rencana licik dong. Para maid ngomong ke Nazuna kalau ada satu tempat yang butuh dipatroliin. Soalnya ya cuma Nazuna doang yang bisa ke sana. Maid-maid rendahan kayak mereka mah gak bisa. Ya udah, Nazuna yang tulus setuju deh buat patroli ke tempat yang dimaksud para maid itu. Beberapa menit kemudian, Nazuna udah berdiri di depan pintu kamarnya Light dong. Dan pas dia ketok, ternyata yang ngebukain si Mei. Ngapain lu kesini? Tanya Mei sadis. Nazuna cuma ngomong kalau dia tuh lagi patroli. Lagian kok Mei bisa ada di kamarnya Light sih? Padahal Lightnya kan lagi latihan bareng si Jack. Mei buru-buru ngeles. Katanya dia cuma lagi bebersih kamarnya Light doang kok. Tapi pas Nazuna masuk, kondisi kamarnya kok kayak nggak kelihatan baru dibersihin sih. Mana kayaknya Mei tuh habis gelundungan di kasur Light dan ngendus-ngendus bantalnya lagi. Mei panik lah. Itu teknik rahasia khusus buat bebersih. Cuma maid kayak gue aja yang bisa. Nah, karena si Nazuna tuh emang tulul, jadi dia percaya aja tuh. Nazunanya baru ingat kalau para maid peri tadi tuh nitipin pesan buat Mei. Isinya tuh ternyata kata-kata protes gara-gara Mei nguasain kamar Light sendiri. Padahal mereka juga pengen tuh bersih-bersih di sana. Iya, siapa tahu bisa ngendes-ngendes bau master dikit-dikit kan. Wah, si Mei langsung emosi tuh. Abis ngasih Nazuna receh, dia langsung ngusir Nazuna tuh. Wih, Nazuna happy banget dong dikasih duit jajan. Dia langsung nyebrit ke toko camilan deh. Abis itu Nazuna nggak sengaja ketemu Aoyuki di balkon kastil. Lah, bukannya kamu lagi misi pengawasan ya? Kok malah meong-meong gak jelas di sini sih? Oh alah, ternyata Aoyuki udah kelar tuh mappingnya. Pas udah dapet petanya, Nazuna langsung cabut lagi deh buat lanjut patroli. Dan tujuan berikutnya tuh ruang tahtanya Light. Gara-gara tuh tempat lagi sepi, Nazuna langsung gesek-gesek dong di singgasananya Light. Soalnya Nazuna lagi sakau banget tuh seharian belum ketemu sama cowok pujaannya itu. Tapi pas lagi asik-asiknya gesek-gesek, tiba-tiba dia mecahin sayap kursi singgasananya si Light dong. Waduh, kalau ketahuan si Mei bisa tamat nih riwayatnya. Jadi dia buru-buru ngebenerin seadanya terus ngibrit dari TKP deh. Ya elah, nakal banget sih Nazuna. Di luar, Light sama Jack baru aja kelar tuh dari sesi latihan. Mereka terus ke pemandian buat nyantai deh. Si Jack muji Light, katanya sekarang dia makin jago buat ngendaliin tubuhnya. Gak banyak loh yang bisa ngimbangin kecepatannya. Tapi Jack juga ngingetin Light buat jangan sampai jumawa dulu. Soalnya mereka gak pernah tahu tuh musuh apa yang bakalan nunggu di permukaan. Light setuju sih. Dia janji gak bakalan takabur. Dan bakalan tetap nyiapin diri buat balas dendam nanti. Sementara itu, Mei udah manggil 4 maid peri ke ruangannya. Mampus, para peri udah pada takut banget tuh. Tapi mereka masih pura-pura bego. Nah, waktu Mei ngebacain isi surat yang dikasih Nazuna tadi, para peri langsung minta maaf semua deh tuh. Mereka coba ngeles. Niat kami cuma mau ngebantuin Kak Mei kok. Mereka cuma mau bantu-bantu bersihin kamarnya Light. Ya sambil ngendus-ngendus bantal dikit juga sih. Ya ngapa nggak bilang langsung aja sih? Kata Mei ngamuk. Mei langsung nolak permintaan mereka mentah-mentah tuh dan langsung ngasih hukuman.
Mulai sekarang, mereka ditugasin buat ngebersihin seluruh koridor istana dan gak boleh pakai sihir sama sekali. Wah, maid-maid itu langsung shock dong ya. Tuh koridor panjang banget, Jir. Kalau dibersihin manual mah bisa seharian, cuy. Ya nggak apa-apa kan, soalnya mereka semua udah level 500. Dan kalau mau naik level lagi ya kudu kerja keras kan. Mei juga ngasih pengumuman tambahan. Bentar lagi dia tuh bakalan naik ke permukaan buat ngejalanin misi dari Light. Jadi tugas-tugasnya bakalan ditinggalin ke mereka semua selama dia pergi. Malamnya 4 Mei itu ngumpul di kamar. Mereka kesel banget tuh sama Mei. Masa ngeluh dikit aja dihukum sampai segininya sih? Mereka sirik banget tuh gara-gara cuma Mei doang yang boleh nikmatin aroma Master Light. Tapi ya, Mei itu emang yang paling kuat di antara mereka sih. Jadi ya, mereka nggak bisa macam-macam juga. Prime nyeletuk tuh. Gimana kalau Mei diracunin aja? Tapi Hifumi udah ngecek kalau Mei itu kebal semua jenis racun. Jadi ya nggak bakalan mempan cuy. Ya udah deh, akhirnya mereka semua pasrah tuh. Walaupun mereka tuh udah pengen banget bisa ngendus-ngendus bantalnya Light. Aku juga pengen pakai sendok bekasnya Tuan Light. Teriak Hifumi tiba-tiba. Ya elah, kita juga pengen kali, Fum. Tapi gimana nih, Light kan udah dikuasain sama Mei. Apalagi Mei itu kan summon pertamanya Light. Jadi ya udah pasti dispesialin banget lah. Ih, iri banget kan? Mana di awal-awal levelnya Light kan masih cupu banget. Mana bisa dia ngelawan monster sendirian. Jadi ya kemungkinan besar selama 3 bulan pertama di dungeon tuh Light pasti nempel terus ke Mei kayak koala. Wah, ngebayangin itu aja mereka udah mau ngamuk tuh gara-gara cemburu. Terus Hifumi malah punya ide absurd dong. Daripada energi iri hati ini mubazir, kenapa nggak dijadiin kutukan aja sekalian? Yuk kita santet Mei bareng-bareng, kata Hifumi. Wah, ide bagus nih. Akhirnya mereka duduk melingkar tuh di meja. Terus mulai komat kamit sambil ngedoain biar Mei mati tuh. Sayangnya Mei dari tadi udah berdiri di luar pintu dong. Dia juga nguping semua yang mereka omongin. Pas dilabrak sama Mei, semuanya udah pada ketakutan lah dan ngeringgok kayak anak kucing kehujanan tuh. Mereka nggak beneran mau nyumpahin Mei kok. Mereka ngelakuin ini tuh cuma gara-gara iri. Ya iri sama Mei yang pertama dipanggil dan bisa deket sama Light. Mei terus ngomong kalau di 3 bulan pertama tuh dia sibuk ngejarin Light soal bela diri dan sejarah dunia. Jadi ya nggak ada kejadian aneh-aneh, Jir. Para pri jadi agak lega deh ngedengarnya. Padahal awalnya Mei kesana tuh mau minta maaf loh, gara-gara ngasih hukuman yang terlalu berat. Tapi habis ngedengar doa maut barusan, Mei jadi mikir, kayaknya hukuman kalian terlalu ringan deh. Ya udah, sekarang hukumannya ditambah lagi deh selain ngebersihin koridor. Mereka juga harus ngebersihin ruang tahta sekalian tuh. Wah, semuanya langsung shock dong. Bejir, gak sanggup cuy kalau kudu ngebersihin ruangan segede itu. Makanya, lain kali jangan main kutuk-kutuk orang ya, kata Mei nyeremin. Akhirnya mereka langsung disuruh mulai kerja saat itu juga deh. Dan bener aja, kayaknya malam ini mereka gak bakalan tidur deh. Pas Hifumi lagi ngebersihin tahtanya Light, sayap yang kemarin ditempelin sama Nazuna copot lagi dong. Semua langsung nge-freeze lah. Ya ampun, nasib kalian jelek banget sih guys. Sementara itu Nazunanya lagi ngangkang santai di kasurnya kayak gak punya salah apa-apa, anjir. Besok paginya, Light ketemu sama Aoyuki, Nazuna, dan Ellie di gerbang depan. Nazuna langsung seneng banget lah. Soalnya dari kemarin dia gak sempat ketemu sama Light sama sekali. Light sebenarnya mau langsung ngebahas hal penting sih. Tapi tiba-tiba ada seekor monster doghound yang nongol tuh. Tapi tetap aja dia gemeter dikit. Light masih trauma, anjir. Soalnya dia dulu hampir mokat nih gara-gara hound kayak beginian. Wah, para elite mate langsung pada ngamuk tuh. Mereka marah karena ada makhluk rendahan yang berani bikin tuan mereka takut. Bahkan mereka ngomong kalau mereka tuh bakalan nge-wipe seluruh spesies guguk tolol itu. Padahal si guguk belum ngapa-ngapain loh. Wah, si guguk langsung ketakutan lah, anjir. Si Light buru-buru nenangin mate-mate-nya deh tuh. Akhirnya Light ngedeketin si hound dan ngelus kepalanya. Dia minta maaf ke si guguk gara-gara udah bikin takut. Wah, kalau si Light gak cepet turun tangan, mungkin sekarang satu spesies guguk itu udah musnah tuh dari muka bumi. Habis itu mereka nanya, kenapa Light nyuruh semuanya kumpul di gerbang gini? Nah, si Light bilang tuh kalau Mei udah nyiapin semuanya. Jadi sekarang udah waktunya mereka buat naik ke permukaan. Dan akhirnya misi balas dendam yang udah ditunggu-tunggu Light datang juga deh. Anjay, let's go bang. Kasih paham tuh party gaji kemarin. Sementara itu di tempat lain,
Garo lagi jalan-jalan di kota. Nah, karena dia tuh dianggap pahlawan, semua orang pada ngefans berat tuh sama dia. Bahkan ada yang sampai nawarin diri juga anjir buat di Ewita. Garo ngerasa kalau kesuksesannya ini tuh gara-gara berhasil nyingkirin Light, manusia yang dicurigai sebagai master. Pas lagi nyantai, tiba-tiba Mei masuk ke ruangan dan nanyain Light. Anak buahnya Garo ngamuk-ngamuk lah gara-gara Mei nggak sopan. Tapi Garonya nyantai aja. Dia malah pengen tahu si Mei ada urusan apa, kok tiba-tiba nanyain Light. Mei ngaku sebagai pelayannya Light. Dan dia bikin cerita bohong kalau Light itu anak bangsawan. Dan sekarang Mei lagi keliling dunia buat nyariin dia. Garo rada curiga sih. Soalnya dulu dia udah ngecek backgroundnya Light. Kayaknya nggak ada tuh yang nyebutin soal bangsawan. Tapi ya gara-gara si Mei itu tampilannya emang mirip pelayan bangsawan beneran. Jadi Garo ngeliat ini sebagai peluang buat dapet cuan deh. Mei terus ngomong, kalau dia tuh dapat kabar Light mati di dungeon 3 tahun lalu. Dan dia pengen dianterin ke tempat terakhir Light kelihatan buat ngasih penghormatan terakhir. Mei terus nawarin imbalan emas batangan tuh ke Garo. Wah, feeling Garo langsung bilang lah kalau ini tuh pasti jebakan. Soalnya aneh banget jir cewek biasa mau ngebayar segitu cuma buat ziarah. Tapi gara-gara Mei kelihatannya cuma manusia biasa, Garo jadi nganggep enteng deh tuh. Dan langsung setuju buat nganterin. Sebulan kemudian, rombongan mereka OTW ke lokasi tempat Light hilang. Garo udah punya rencana busuk nih. Dia pengen nge-Ewita si Mei di dalam dungeon. Pas mereka udah sampai, Mei sedih banget tuh ngebayangin gimana putus asanya Light waktu itu. Sementara anak buahnya Garo mulai ngeblokir jalan keluar biar Mei nggak bisa kabur. Mei terus ngomong kalau aja dari awal dia bisa nemenin Light. Pasti Light nggak akan semudah itu dijebak sama orang rendahan kayak Garo. Garo langsung panik dong, soalnya nggak ada orang luar yang tahu tuh tentang kejadian aslinya. Dia langsung nuduh kalau Mei itu mata-mata. Tapi Mei ngejawab kalau dia tuh pelayan setianya Lord Light. Abis itu Garo mulai ngerasain tekanan dari auranya si Mei. Wah, insting Garo langsung bilang kalau dia tuh harus kabur saat itu juga. Tapi sebelum itu, Light muncul dan nyuruh Mei buat nggak ngapa-ngapain Garo. Soalnya dia pengen balas dendam sendiri nih. Wah, Garo langsung kaget banget dong. Dia nggak percaya kalau Light masih hidup. Tapi Garo langsung ketawa. Lucu banget Jir, masa manusia level 15 mau balas dendam sama level 150 kayak dia? Garo langsung nyuruh anak buahnya buat nyerang Light. Tapi tiba-tiba kepala mereka langsung ditebas dong sama Mei. Anak buah Garo yang lain langsung pucet lah. Mereka bahkan nggak bisa ngeliat gerakannya Mei. Light terus nyuruh Mei buat jaga pintu keluar, biar nggak ada yang kabur. Wah, Garo yang udah panik langsung maju nyerang Light bareng teman-temannya tuh. Tapi Light langsung hajar mereka satu persatu. Garo kaget banget dong. Dan dia bahkan gak sempat ngeliat serangannya Light tuh. Segini doang kekuatan lu. Ternyata banyak bacot doang ya. Garo gak terima tuh dilecehin mulu sama Light. Ya udah, dia langsung ngesaman monster sihir andalannya tuh. Yaitu Fenrir level 500. Dia langsung nyuruh Light buat sujud minta ampun tuh. Ya elah, level 500 doang. Nih, Light langsung bilang kalau dia gak bakalan gerak dari tempatnya. Sok, serang aja sesuka lu. Ya udah, Garo langsung nyuruh Fenrir buat nyerang Light pakai ultinya. Tapi nggak mempan cuy. Light nggak terluka sedikit pun anjay. Nih gue tunjukin Fenrir yang asli. Light terus ngeluarin kartu summonnya. Dan dari kartu itu muncul Dewa Serigala. Seekor Fenrir level 9000 yang auranya beda banget cuy sama punya Garo. Light langsung nyuruh si Dewa Serigala buat ngurus summonnya si Garo. Terus cuma ditiup doang Fenrirnya Garo langsung beku jadi es dan pecah dong. Anjay, gila banget sih nih. Habis itu Light buka status screen-nya dan nampilin levelnya sekarang. Anjoy, level 9999 dong. Garo langsung gemetaran lah. Dia bahkan baru tahu kalau level tuh bisa nyampe segitu. Ya udah, dia langsung mohon-mohon tuh biar nggak dibunuh sama Light. Katanya dia cuma ngikutin perintah negara doang buat ngebunuh calon master. Wah, Light langsung kepo tuh sama master yang jadi target pencarian petinggi-petinggi negara. Tapi Garo bilang kalau dia tuh nggak tahu apa-apa soal itu. Akhirnya Light ngasih Garo satu pertanyaan terakhir. Tapi dia ngasih disclaimer dulu nih. Kalau si Mei tuh punya Eye of Judgment yang bisa ngebedain orang bohong apa enggak. Jadi kalau si Garo bohong, siap-siap aja nerima akibatnya. Light nanya lah kalau dari insting Garo sebagai beastman, kira-kira Light bisa menang gak kalau perang lawan negara-negara di permukaan?
Garo sempat mikir bentar tuh dan ngejawab kalau kekuatan Light yang sekarang tuh bisa ngasih dia keunggulan di awal. Tapi ya tetap aja Light itu cuma satu orang. Dan lawannya tuh negara-negara besar anjir. Yang punya ribuan prajurit, senjata, dan item-item imbah. Jadi ya buat menang perang sendirian kayak gitu sih hampir mustahil ya. Light bisa ngerasa kalau jawaban Garo tadi tuh emang jujur. Dan emang sesuai sama ekspektasinya juga. Jadi Light pengen nunjukin sesuatu ke Garo. Light terus ngeluarin teleport card-nya dan mindahin mereka bertiga. Ternyata Light ngajakin Garo ke ruangan singgasananya dong. Garo langsung bengong lah ngeliat ribuan pasukan Light. Lengkap sama aura dan kekuatan gilanya mereka. Abis Light duduk di tahta, dia nyuruh semua pasukannya buat nampilin level masing-masing. Wah, si Garo langsung gemeteran lah. Soalnya mayoritas dari mereka levelnya di atas 5.000 jir. Bahkan yang paling cupu aja level 1.500 cuy. Nah, kalau sekarang bisa nggak aku menangin perang lawan semua negara di permukaan? Tanya Light. Tapi Garo nggak perlu ngejawab sih. Soalnya dari ekspresinya aja udah jelas ya. Light terus ngomong, gara-gara Garo udah jujur, dia bakalan maafin semua dosa Garo di masa lalu. Light juga bakalan ngasih reward tuh. Dia bakalan ngebikin hidup Garo penuh penderitaan terus-menerus. Sampai misalnya Garo minta mati pun tetap bakalan gak dikasih. Bang, itu kayaknya bukan reward deh. Wah, si Garo cuma bisa pasrah deh tuh. Dia ngerasa kalau Light sekarang tuh udah kayak dewa penghancur. Ya salah kalian juga kan, mamam lo sekarang akibatnya. Besoknya Light balik tuh ke kampung halamannya. Niatnya mau ngejemput keluarganya buat dibawa ke kotanya. Tapi pas sampai, yang dia temuin cuma puing-puing doang jir. Dan bau daging busuk yang udah hancur. Walah, ternyata desanya udah dihancurin seseorang 6 bulan lalu. Light cuma bisa nemuin jasad orang tuanya doang. Jadi dia yakin kalau adik-adiknya tuh masih selamat. Terus Light nyuruh Gold sama Nemo buat ngumpulin informasi tuh. Soalnya perang tanpa info sama aja bunuh diri, anjir. Light juga yakin kalau desanya tuh dihancurin gara-gara dia dicurigai sebagai master. Jadi dia pengen tahu banget tuh, master sebenarnya apaan sih kok sampai harus kayak gini. Light pengen nyari dalangnya dan balas dendam sampai ke akar-akarnya. Abis itu mereka bertiga terbang ke kota Dagas. Light bilang kalau dia tuh pengen daftar jadi petualang dan naikin rank pelan-pelan. Ini tuh biar dia bisa ngedapetin info dari kalangan atas guild. Gak lama kemudian, Light nyuruh mereka buat mendarat dulu di hutan dan jalan kaki aja tuh. Iya biar gak mencolok gitu. Lah tapi tampilannya mereka aja udah mencolok banget jir. Lihat aja tuh armornya gold yang bling-bling banget. Ya. Pas jalan, mereka ngeliat ada pedagang yang lagi dirampok sama segerombolan dwarf. Yaudah langsung mereka selamatin deh. Akhirnya tuh pedagang nawarin buat nganter Light ke kota. Ternyata om pedagang ini tuh buka hotel khusus manusia di Dagas. Dia nawarin Light buat nginep di hotelnya aja kalau butuh tempat. Oke, aman aja om. Beberapa saat kemudian mereka sampai tuh di Dagas. Begitu sampai di guild, Nemo ngeliat para manusia langsung minggir tuh tiap kali ada ras lain lewat. Light langsung ngeh kalau di kota ini manusia juga masih dipandang rendah. Light langsung lanjut ngedaftar jadi petualang deh tuh. Kayak biasa, dia harus mulai dari rank paling rendah dulu tuh, dan harus naikin levelnya lewat quest. Habis itu dia ke hotelnya si om pedagang tadi deh. Light bilang ke si om kalau dia punya permintaan khusus. Dia pengen nyewa satu lantai paling atas dan gak boleh ada satupun orang masuk, termasuk staf hotel. Light langsung ngasih satu kantong koin emas tuh. Wah, si omnya aja sampai bengong. Soalnya itu jumlahnya gila banget, jir. Pas lagi nyantai, Nemo ngomong. Mendingan Light balik aja ke Dungeon City deh. Dan biar dia sama Gold aja yang ngurus masalah di permukaan. Light langsung emosi dong dikatain gitu sama Nemo. Soalnya Light ngerasa Nemo tuh udah lancang. Oh, jadi kamu mau ngerebut misi balas dendamku, hah? Wah, Nemo sadar tuh kalau dia udah kelepasan. Dia langsung buru-buru minta maaf dan nyium kakinya Light deh. Di dunia ini, nyium kaki tuh simbol penghormatan paling tinggi. Tapi Light sebenarnya males banget sih sama budaya ini. Apalagi waktu pertama kali manggil pasukannya. Masa semuanya nyiumin kaki dia satu-satu, anjir? Besok paginya, mereka bertiga jalan ke arah dungeon. Orang-orang pada ngeliatin tuh gara-gara armornya gold yang bling-bling banget. Woi, kalian tuh lagi nyamar loh. Terus pas sampai di pintu dungeon, ternyata antriannya panjang banget, jir.
Ya udahlah, mereka antri dengan sabar. Tapi tiba-tiba ada 3 orang yang nyelak antrian dong. Wah, orang-orang pada takut tuh buat negur. Tapi Light mah beda cerita cuy. Dia langsung nyamperin tuh rombongan dan negur mereka. Wih, si Elf langsung naik darah tuh. Si Elf gak terima kalau ada ras manusia yang berani ngomong kayak gitu ke dia. Tapi tetua Elf yang bareng dia nyuruh buat mundur aja dan gak usah bikin ribut. Ya udah, jadi si Elf nurut deh. Tapi dia ngancem bakalan ngebikin Light nyesel karena udah kurang ajar. Begitu mereka pergi, orang-orang langsung pada muji Light dong. Termasuk party bocil yang ada di depannya. Salah satu anak itu nanya tuh ke Gold, apa armornya tuh beneran terbuat dari emas? Malah Nemo yang nyeletuk duluan. Dia bilang kalau armor dari emas tuh ringkih dan gampang hancur. Jadi ya itu pasti bukan emas beneran. Terus anak-anak itu nanya deh, apa ini pertama kalinya Light masuk ke dungeon? Light bilang iyalah. Dia terus kepo tuh, kok mereka bisa tahu sih? Soalnya biasanya tuh orang yang udah sering ke dungeon pasti bawa perlengkapan kemah. Sementara mereka tuh nggak bawa apa-apa anjir. Padahal dungeonnya ini tuh gede banget loh. Kadang perlu nginep tuh di dalamnya. Pas tuh party bocil udah masuk ke dungeon, Light dan tim jadi kepikiran. Apa mereka harus bawa tas bohongan juga ya biar dikira nggak sus? Soalnya perlengkapan mereka kan udah disimpan di item box. Ya kali masih harus bawa-bawa tas. Akhirnya giliran mereka masuk dungeon nih. Wah, ternyata ini pertama kalinya tuh buat Light masuk ke dungeon biasa selain Abyss. Begitu sampai di lantai 1, Light langsung aktifin sihir penyamaran biar nggak gampang dilacak musuh. Abis itu mereka terbang langsung tuh ke lantai 2. Sementara itu, Elf yang tadi masih kesel tuh. Dia ngelampiasin amarahnya ke sekumpulan orc. Namanya Kito. Katanya dia tuh pahlawan legendaris dari kerajaan Elf dan punya darah master di tubuhnya. Dia yakin kalau kejadian tadi tuh gak bakalan terjadi kalau level dia gak serendah sekarang. Temannya terus bilang kalau level 1500 tuh udah jauh di atas rata-rata Elf. Tapi kita ngotot pengen naik level lagi. Ya biar bisa ngehancurin semua orang yang remehin dia gitu. Ya elah, emosian banget sih bang. Sementara itu, Light udah nyampe di lantai 3. Abis ngalahin gerombolan orc besar, Light langsung ngajak buat balik aja ah. Soalnya mereka udah dapet cukup bukti buat ngelapor ke guild. Dia udah gerah dan pengen mandi tuh. Widih, Nemo langsung nawarin buat mandiin Light dong. Mumpung gak ada Mei kan. Pas OTW balik, mereka ketemu lagi tuh sama party bocil yang tadi. Dan tiba-tiba dari arah hutan muncul suara gemuruh gitu. Wah, ternyata ada puluhan serigala lari ke arah mereka dong. Anak-anak pada panik tuh dan pengen kabur. Tapi Light bilang kalau bukan serigala yang harus mereka takutin. Soalnya dari balik hutan muncul satu makhluk yang lebih serem. Yaitu mantis raksasa cuy. Tapi kayak ginian doang mah kayaknya easy banget ya buat Light. Tuh party bocil langsung shock lah. Soalnya spesies monster belalang sembah tuh katanya udah punah 10 tahun yang lalu. Dan jelas banget mereka gak bakalan bisa ngalahin tuh monster sendirian. Akhirnya mereka mutusin buat kabur aja deh. Pas ngedengar itu, Light nanya, berarti monsternya boleh buat dia aja tuh. Si party bocil langsung mikir kalau Light tuh udah gila. Soalnya monster mantis tuh levelnya 500 ke atas anjir. Ya elah Cil, cuma 500 doang. Light bilang buat gak usah khawatir. Biar dia sama temen-temennya aja yang ngeberesin. Gold terus maju duluan dan nyabet si mantis tuh. Tapi ternyata tuh mantis bisa nahan serangannya dong. Wah, capitnya keras juga cuy. Abis itu gantian Light. Dia ngeluarin fire arrow tuh. Tapi sebelum kena, si mantis malah ngelawan balik pakai skill parry-nya dan ngebikin tuh panah balik ke Light. Party bocil yang nonton makin panik dong ya. Mereka nyuruh Mia buat cepet-cepet ngebantuin partinya Light pakai sihir. Tapi Mia malah heboh sendiri anjir. Soalnya Light itu barusan pakai sihir kelas atas tanpa mantra woi. Tapi teman-temannya Mia kan gak ngerti soal sihir ya. Jadi ya mereka cuma bingung doang. Kayak gitu bagusnya di mana? Tiba-tiba Gold nahan serangan Tumantis pakai perisainya. Dia langsung nge-counter sampai capi Tumantis copot. Pas si Mantis lagi kesakitan, Gold langsung nyabet kakinya dari belakang. Disusul sama Light yang lempar fire arrow lagi. Kali ini panahnya Light bisa belok-belok tuh dan kena punggungnya si Mantis. Akhirnya semua kaki dan capit si Mantis hancur deh.
Pas dia sadar nggak bakalan bisa menang, si Mantis langsung kabur ke arah hutan tuh. Tapi nggak mungkin Light biarin gitu aja dong ya. Dia langsung nyetop si Mantis pakai sihir firewall. Wih, si Mia makin kagum tuh. Soalnya ini pertama kalinya dia ngeliat ada orang yang bisa ngasih taktis skala besar kayak gitu. Sementara si Mantis yang udah kepepet, langsung nyoba terbang tuh buat kabur. Tapi baru aja ngibrit. Si Nemo langsung lompat dan ngincang dia jadi serpihan anjir. Pas Nemo balik, God langsung marah-marah tuh. Soalnya gara-gara Nemo bagian tubuh si Mantis yang berharga jadi nggak bisa dijual-jual lagi deh. Nemo langsung nyadar tuh kalau ngelakuin kesalahan. Jadi dia langsung minta maaf deh ke Light. Tapi Lightnya mah bilang nggak masalah kok. Sementara itu party bocil masih nggak percaya tuh kalau mereka barusan ngeliat ada ras manusia yang bisa ngalahin monster Mantis legendaris. Beberapa menit kemudian, mereka nemuin magic gemnya si Mantis tuh. Jadi tetap ada bukti deh buat dikasih ke guild. Sebelum pergi, salah satu anak nyamperin Light dan nanya, apa dia dari guild petualang top atau gimana? Soalnya nggak mungkin Jira dan Nyubi yang bisa sekuat itu. Tapi Light malah bilang kalau mereka semua tuh beneran Nyubi kok. Nah, karena udah sore, Mia bikin bola air pakai sihir dan nawarin Light buat cuci-cuci di situ. Light seneng banget dong ya. Soalnya Mia rela ngabisin mananya cuma buat nolong dia bersih-bersih. Si Mia ngomong kalau cuma ini yang bisa dia lakuin. Ketua tim party bocil terus nawarin mereka buat ngecamp bareng aja lah malam ini. Soalnya bahaya juga kan kalau keluyuran pas udah gelap. Tapi alasan utamanya sih ya, Mia pengen nanya-nanya soal sihir tuh sama Light. Lightnya gak keberatan sih, jadi dia setuju aja. Pas makan bareng, Mia nanya-nanya tuh soal masa lalunya Light. Tapi ya, Light kan gak bisa cerita jujur ya. Jadi dia ngarang bebas aja dan ngomong kalau orang tuanya tuh dulu penyihir hebat. Makanya dia bisa sihir tanpa mantra. Si Mia percaya-percaya aja tuh. Tapi kakaknya masih gak paham jir kenapa itu dianggap hebat banget. Mia langsung ngoceh panjang lebar. Dan ngomong kalau sihir Light tadi tuh gila banget. Mia pun ngejelasin kalau di dunia ini tuh ada 3 jenis sihir. Yang pertama combat magic, buat nyerang satu target. Terus yang kedua tactical magic, ya kayak fireball yang Light pakai tadi. Terus yang terakhir strategic magic, yang bisa ngasilin sihir skala dunia. Kayak bikin gempa atau meteor jatuh gitu. Kalau yang ini sih biasanya butuh bantuan banyak penyihir elit buat ngelakuinnya. Buat ras lain, sihir tingkat tinggi tuh udah biasa. Tapi kalau buat manusia jarang banget Jir yang bisa ngelakuin hal kayak gitu. Makanya dia takjub banget sama Light yang bisa ngeluarin spell gila kayak gitu sendirian. Kakaknya Mia masih nggak paham sih. Tapi dari ocehannya Mia dia mulai sadar. Kalau Light tuh emang bukan orang biasa. Tapi sebenarnya Mia ini udah termasuk penyihir berbakat loh. Bahkan dia pernah dapat surat rekomendasi buat masuk akademi sihir. Sayangnya, orang tua Mia tuh udah meninggal gara-gara wabah. Dan mereka nggak punya duit tuh buat sekolah. Jadinya ya, mereka bikin party bareng 2 teman masa kecilnya buat nyari duit. Target mereka sih bisa ngumpulin duit buat masukin Mia ke akademi sihir. Pas Light ngeliat hubungan mereka, dia jadi keinget tuh sama adik perempuannya. Terus Mia sama kakaknya nanya, kenapa Light jadi petualang? Si Light ngarang lagi tuh. Katanya orang tuanya tuh meninggal gara-gara kebakaran, dan dia kena luka bakar parah. Makanya sekarang dia langsung nyari ramuan sihir tuh buat nyembuhin lukanya. Oh alah gitu toh. Batin party bocil yang percaya-percaya aja tuh sama cerita ngawurnya Light. Kita si elf kampret lagi ngebantai orc buat nyari bahan eksperimennya Yanak. Soalnya Yanak butuh itu buat ngebobol limit level antaras. Dan sekarang bahan sihirnya udah kekumpul tuh. Dia cuma butuh tubuh manusia aja buat kelinci percobaan. Dan kita udah tahu tuh siapa yang mau dia buru. Aduh, ngeselin banget sih komuk lu, Bang. Beberapa waktu kemudian, Light datang ke guild buat nukar batu sihir hasil dungeon kemarin. Semuanya langsung pada heboh tuh. Soalnya nggak ada yang pernah lihat orang ngebawa batu sihir sebanyak itu sekaligus, jir. Dan sejak ngalahin Mantis raksasa, nama party mereka jadi naik banget tuh di kota. Terus staff guild yang dulunya cuek sekarang juga jadi ramah. Pas lagi jalan ke dungeon bareng Gold sama Nemo, mereka disamperin tuh sama cowok asing. Nemo langsung waspada tuh. Tapi si cowok bilang kalau dia gak niat cari ribut. Namanya Suvelan sama Gilbert.
Mereka dengar kalau Light sama partinya habis ngalahin Mantis dan nyampe di lantai 5 tuh. Mereka ngomong kalau Light ini tuh udah terkenal banget. Dan jadi harapannya ras manusia buat ngalahin dominasi ras-ras lain. Habis itu mereka pamit dan pergi deh. Light seneng banget tuh ngedengarnya. Bocah yang dulu ditindas sekarang bisa jadi harapan seluruh manusia. Ajaib banget gak tuh? Dan sesuai dugaan, ras lain pada gak senang tuh ngeliat ada manusia yang kuat. Bahkan gak dikit yang anggap Light itu cuma penipu. Tapi Lightnya mah bodo amat. Dia bakalan ngebikin semua orang gak punya pilihan selain ngakuin kekuatannya. Lihat aja nanti. Pas masuk ke dungeon, Light bilang ke Gold dan Nemo kalau hari ini mereka bakalan turun lagi ke lantai 5. Tapi di jalan Light ngeliat party bocil yang kemarin lagi dong. Jadi dia mutusin buat nyamperin dan nyapa mereka. Si Mia kaget tuh ngeliat Light. Soalnya udah lumayan lama kan mereka gak ketemu. Ngepasin banget, soalnya Mia udah lama tuh pengen ngasih sesuatu ke Light. Terus Mia langsung ngasih Light kerang kecil gitu. Isinya salep yang dia buat sendiri. Soalnya Mia inget tuh, Light pernah bilang kalau badannya tuh penuh luka bakar. Siapa tahu salep itu bisa buat bantu ngurangin rasa sakitnya kan? Light bahagia banget dong ya. Ya walaupun luka bakarnya tuh cuma bohongan sih. Tapi ini pertama kalinya dia ketemu orang sebaik Mia. Buat ngebales kebaikannya, Light ngeluarin salah satu item miliknya dan ngasih ke Mia. Isinya gelang yang kelihatan mahal banget. Mia awalnya ragu tuh buat nerima. Dia takut kalau itu berharga banget. Tapi Light bilang gak apa-apa kok, aman aja. Mia akhirnya nerima deh dan janji bakalan ngejaga gelang itu baik-baik. Setelah mereka pisah, Nemo nanya tuh ke Light. Beneran nih si Light ngasih item rank SS gitu aja. Ternyata itu tuh gelang harapan yang bisa bikin keajaiban. Bejil, OP banget dong ya. Tapi Light mikir, itu hadiah yang pas kok buat orang baik kayak Mia. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai tuh di lantai 5 dungeon. Di sana isinya salju semua. Dan cocok banget buat dijadiin tempat sembunyi. Light terus nyuruh Gold sama Nemo buat berburu Yeti. Sementara dia mau balik dulu ke markas. Habis itu Light langsung aktifin item teleport dan langsung balik ke ruangan tahtanya. Sambil minum teh, Light nanya tuh ke timnya. Gimana proses rencana balas dendamnya? Ellie ngejawab kalau semua tuh udah hampir siap. Tinggal dikit lagi masuk ke tahap selanjutnya. Light seneng banget dong ngedengar itu. Terus dia bilang kalau Ellie boleh pakai semua sumber daya yang dibutuhin. Sementara itu, dia nyuruh Mai buat tetap ngatur urusan Abyss. Terus si Aoyuki disuruh ngelanjutin pengintaian. Si Nazuna nanya dong, kalau dia disuruh apa nih? Ya Light bingung lah. Nazuna kan tulul banget ya. Dia cuma bisa gelut lawan monster doang, jir. Ya udah, akhirnya Light bilang ke Nazuna buat jaga kota aja, Gih. Siapa tahu ada musuh kuat yang muncul kan? Wah, si Nazuna langsung semangat lah. Dan janji gak bakalan ada yang bisa ngelewatin dia. Sementara itu, di dungeon Gilbert sama Suvelan lagi ngecamp tuh. Mereka kebagian jaga malam. Sementara anggota party yang lain lagi tidur. Suvelan sempat pergi bentar tuh buat pipis ke hutan. Dia ngeliat kepala Gilbert udah putus dan Kito berdiri di atasnya. 2 orang lainnya juga udah tewas tuh. Wah, udah jelas lah ini ulahnya Kito. Suvelan marah banget dong. Tapi dia sadar kalau nggak punya peluang buat menang kalau ngelawan Kito. Jadi dia langsung lempar smoke bomb dan kabur tuh dari sana. Suvelan mau balik ke guild dan ngelapor masalah ini. Tapi tiba-tiba dia kena serangan dari belakang dong. Ya, ternyata kita udah berhasil ngejar cuy. Yanak juga muncul tuh dan nyerang Suvelan sampai pingsan. Yanak langsung marah-marah dong ke Kito. Soalnya dia udah nyuruh buat nangkep manusianya hidup-hidup. Ini malah pada dibunuhin. Soalnya dia butuh banyak manusia tuh buat kelinci percobaan. Dan kemungkinan Suvelan ini juga bakalan mati duluan sebelum Yanak nyelesain risetnya. Jadi sekarang mereka harus buru-buru cari kelinci percobaan manusia yang lain nih. Waduh, semoga party bocil gak ketemu sama mereka ya. Terus di permukaan, Nemo lagi ribut tuh sama admin guild. Dia maksa minta Light buat dinaikin ranknya. Ya kali udah ngalahin Monster Legend naiknya cuma ke rank D. Tapi kata admin peraturannya emang gitu anjir. Gak bisa tuh kalau mau lompat rank. Kecuali Light bisa nyelesain misi tingkat tinggi yang satu ini.
Jadi menurut info, di dungeon tuh baru ada pembunuhan petualang manusia gitu. Dan guild pengen nangkep tuh pembunuh. Wah, ini masih elf kampret itu gak sih? Masalahnya, Light tuh gak punya satu petunjuk pun nih. Gold nyaranin Light buat pakai skill gacanya aja. Siapa tahu dapat kartu yang bisa ngelacak pembunuhnya kan? Ya elah bang, gacha mah random kali. Nemo terus ngide buat balik ke Abyss aja. Terus manggil anggota lain yang jago ngelacak. Wah, Light setuju sih. Tapi kelamaan cuy. Ntar pembunuhnya keburu ngebantai manusia lagi. Tiba-tiba muncul sihir portal gitu anjir di kamarnya mereka. Terus Mia keluar tuh dari sana. Cuman keadaannya udah ngenes banget gitu. Wah, kayaknya ini efek dari gelang pemberian Light kemarin deh. Light langsung sadar tuh kalau Mia pasti habis kena apes. Jadi dia ngegendong Mia ke tempat tidur. Habis disembuhin, Light langsung ide buat ngintip ingatannya si Mia. Waktu itu Mia dan teman-temannya ketemu sama party petualang lain. Party itu ngasih info, katanya lagi ada pembunuh petualang dan korban-korbannya tuh cuma manusia. Tapi Mia dan yang lainnya tuh sebenarnya udah pernah ngedengar rumor itu sih. Cuman ya mereka ngiranya itu cuma monster liar biasa. Tapi kan monster nggak mungkin nyasar manusia doang dong ya. Jadi ini tuh sus banget jir. Mereka jelas nggak bakalan kuat ngelawan pembunuh itu. Makanya semuanya langsung OTW balik ke permukaan. Tapi di tengah perjalanan mereka tuh udah capek banget. Tiba-tiba mereka ngedengar suara yang familiar dong. Ternyata itu ya anak sama Kito bejil. Waduh, apes banget sih. Tapi kan anak-anak belum tahu ya kalau mereka tuh pembunuhnya. Si Mia malah ngasih tahu Yanak sama Kito juga dong buat buru-buru pergi dari dungeon. Awalnya Yanak tuh pura-pura kaget dan bilang makasih tuh gara-gara udah dikasih info. Wah, anak-anak langsung gak curiga tuh sama mereka. Tapi beberapa detik kemudian, Yanak bilang kalau harusnya dia bisa ngilangin jejak lebih rapi lagi. Biar rumor pembunuh manusia tuh gak nyebar kayak gini. Wah, anak-anak langsung pada nyadar tuh. Kalau pembunuh yang mereka takutin ya udah ada di depan mereka. Kita langsung seneng banget anjir ngeliat wajah anak-anak yang ketakutan itu. Mereka langsung nyiapin senjata dan bilang ke Mia buat kabur. Terus pas kakaknya Mia nyerang Kito, tapi malah dia yang kesabet bejil. Dua bocah lain langsung nyusul tuh. Tapi Kito juga nebas mereka. Cuman gak sampai mati sih. Soalnya Yana kan butuh mereka hidup-hidup ya. Walaupun badan mereka udah babak belur, dua bocah itu masih maksain diri buat bangun dan nyuruh Mia buat buruan kabur. Mereka terus maju lagi dong buat nyerang Kito. Ngeliat itu, Kito jadi ngamuk lah. Jadi dia langsung mutusin buat ngebunuh mereka aja deh sekalian. Wah, Yanak langsung protes tuh. Soalnya dia kan butuh mereka buat bahan eksperimen. Tapi Kitonya mah bodo amat. Gak mungkin dia ngebiarin bocah kayak mereka kurang ajar sama dia. Abis ngebunuh dua bocah itu, Kito langsung ngeliat Mia. Wah, Kito jadi nepsong tuh gara-gara ngeliat Mia. Dia jadi pengen nganu-nganuin Mia dulu sebelum ditangkep. Ya anak sih bodo amat ya. Seralulah mau ngapain, yang penting jangan sampai mati ya. Si Mia panik setengah mati tuh pas Kito udah berdiri di atasnya. Tapi sebelum Kito bisa ngapa-ngapain, kakaknya tiba-tiba bangun lagi dan teriak-teriak nyuruh Mia lari. Ya anak kaget tuh. Kok bisa ya luka separah itu tapi masih bisa berdiri? Si Yanak jadi makin tertarik tuh buat ngejadiin dia objek eksperimen. Akhirnya Yanak nyuruh Kito buat nangkep kakaknya Mia hidup-hidup. Tapi kakaknya gak peduli tuh. Yang penting Mia harus selamat deh. Jadi dia nyuruh Mia buat kabur sekali lagi. Walaupun Mia gak mau ninggalin kakaknya, dia sadar kalau ini tuh satu-satunya kesempatan. Akhirnya Mia lari deh tuh. Pas Kito sadar kalau Mia kabur, dia langsung mau ngejar. Tapi kakaknya Mia nyoba ngehentiin dia. Si kakak coba muter otak tuh, dan nyari cara biar bisa ngasih waktu buat Mia kabur. Akhirnya si kakak keinget deh tuh sama kata-katanya Gold kemarin. Katanya pedang tuh gak cuma buat nyerang, dan perisai itu gak cuma buat bertahan. Jadi di pertarungan tuh yang menang ya yang bisa bikin serangan kejutan. Si kakak akhirnya nyobain hal nekat tuh. Dia ngelempar pedangnya ke arah Kito. Pas Kito ngehindarin tuh pedang, si kakak ngegeplok Kito pakai perisai dong. Yeay, mampus lu elf kampret. Si kakak seneng banget tuh. Ya walaupun tahu sih kalau habis ini dia bakalan mati, tapi minimal dia berhasil nepok mukanya Kito kan. Nah kan tuh si Kito makin ngamuk. Dia nggak terima mukanya ditempeleng sama manusia rendahan kayak gini.
Si Kito langsung lupain larangannya Yanak tuh dan nusukin tombak cahaya ke perut si kakak. Ya elah, jahat banget sih anjir. Tapi Yanak langsung nyuruh Kito buat cabut ngejar Mia. Soalnya kalau Mia berhasil kabur dan ngelapor ke guild, wah urusan mereka bakalan runyam tuh. Makanya nggak pakai babi bu, Kito langsung OTW ngejar Mia. Sementara Mia udah berusaha lari sejauh mungkin tuh. Tapi Kito tiba-tiba nongol dong. Mia kaget banget lah. Dia nggak nyangka kalau Kito bisa ngejar secepat itu. Ternyata Kito tuh punya senjata kelas fantasi milik kerajaan elf. Namanya Grandius. Dan itu tuh pedang legendaris yang bisa bikin bila cahaya sebanyak yang dia mau. Jadi buat Kito ngejar Mia tuh easy banget, jir. Tapi Mianya nggak mau nyerah. Dia nyiapin mantra sihir dan nembakin beberapa es. Tujuannya ya biar penglihatan Kito keganggu dan dia bisa nyelinap masuk ke hutan tuh. Habis itu Mia lari lagi deh. Tapi setelah beberapa menit kemudian, Kito nemuin Mia lagi dan ngejatuhin dia ke tanah dong. Kito bilang kalau seharusnya Mia tuh bersyukur. Soalnya dia bakalan dijadiin tumbal buat masa depan sang calon pahlawan kayak dia. Mia bilang lah kalau Kito tuh sama sekali nggak pantas buat disebut sebagai pahlawan legendaris. Gelar itu tuh cuma buat orang yang kuat dan baik hati kayak Light aja. Sementara Kito tuh cuma pecundang yang hobinya nindas orang yang lemah. Wah, kalimat itu langsung masuk harga dirinya Kito dong. Dia jadi keinget tuh sama masa lalu. Waktu semua elf ngejek Kito habis-habisan. Katanya dia tuh cuma pecundang yang cuma bisa ngebully yang lebih lemah aja. Dan itu juga salah satu alasan dia diusir dari kerajaan elf, bejil. Tapi Kito mah gak mau ngaku kalau dia salah. Tapi dia malah nyalahin semua orang yang gak bisa ngeliat kehebatannya, jir. Gara-gara kesel, Kito hilang kendali deh. Dia lupa kalau rencananya tuh harus nangkep Mia hidup-hidup. Kito jadi mau ngebunuh Mia deh tuh. Si Mia sadar tuh kalau gak bisa kabur. Tapi dia tetap gak mau nyerah. Akhirnya Mia nekat tuh dan minta ke gelang pemberian Light buat ngelakuin sesuatu. Beneran dong gelangnya langsung aktif. Jadi lah Mia keteleport di depannya Light deh tuh. Light yang udah tahu semuanya langsung marah banget dong. Dia nyuruh Gold sama Nemo buat siap-siap. Soalnya Light bakalan ngehancurin tuh elf tanpa sisa. Iya bang, iya. Kepret aja tuh elf gila. Di bagian lain dungeon, Yanak lagi berusaha nyembuhin si kakak. Tapi dilihat dari kondisi tubuhnya kayaknya udah telat deh. Si Yanak kesel banget tuh, soalnya dia kehilangan bahan percobaan yang penting, jir. Gak lama kemudian Kito balik deh. Yanak nanya lah apa Mia udah ketangkap. Tapi Kito cuma ngejawab kalau Mia tiba-tiba ngilang gitu aja, anjir. Yanak langsung panik dong. Gak mungkin lah bocah manusia kayak gitu punya item teleport. Terus dia sadar kalau Mia sampai ngelapor ke guild, beritanya bakalan sampai ke kerajaan elf. Dan mereka bakalan nyamperin Kito buat ngerebut pedangnya. Dan lebih parahnya lagi, kerajaan elf tuh pasti ngirim kepala kesatria kerajaan yang levelnya 3000-an. Jadi intinya, Kito sama Yanak nasibnya bakalan kelar tuh jadi dendeng. Satu-satunya cara buat hidup ya cuma nyobain eksperimennya Yanak. Biar Kito bisa jadi kuat buat ngelawan para elf. Tapi sebelum mereka sempat kabur, Light muncul di depannya mereka dong. Nah, mampus lu bang. Kito inget tuh pernah ngeliat Light waktu mau masuk ke dungeon. Tapi dia bingung, kok bisa sih ada manusia level rendah muncul di depannya tanpa ketahuan gini? Padahal si Kito udah level 1500 loh. Sementara itu, Light ngeliat dua bocah yang gak bernyawa. Dia langsung minta maaf tuh gara-gara datang terlambat. Sementara Lloyd nemuin si kakak yang udah sekarat. Langsung deh di-heal sama Light tuh. Abis itu Light nanya ke Kito, kenapa mereka sampai hati ngelakuin semua ini sih? Tapi sebenarnya dia gak peduli sih sama alasan mereka. Yang jelas mereka udah nyakitin teman-temannya. Dan Light bersumpah bakalan ngebikin mereka ngerasain rasa sakit yang luar biasa. Sampai mereka tuh bakalan mohon-mohon buat mati aja. Anjir, ngerinya bang. Light terus nyuruh Gold sama Nemo buat mundur tuh. Soalnya dia pengen ngurus ini sendiri. Kaito ngamuk lah gara-gara diremehin. Akhirnya dia nyerang duluan tuh. Tapi Light nahan serangannya pakai tongkat. Wah, Light langsung kecewa tuh. Segini doang kekuatan lu. Katanya ngaku pahlawan. Kito makin ngamuk dong ya. Dia langsung ngeluarin kekuatan penuh dan nembakin puluhan pedang cahaya ke arahnya Light. Tapi Light nahan tuh serangan pakai sihir esnya. Ginian doang mah easy cuy. Kito gak terima dong ada manusia yang lebih kuat daripada dia.
Dia langsung ngoceh tuh soal Master. Dan bilang kalau seharusnya dia nggak mungkin kalah. Wah, Light langsung nggak fokus tuh pas dengar kata Master. Light nanya lah, dari mana kita tahu soal Master? Kita cuma ketawa aja. Iya jelas tahu lah gue, soalnya gue tuh Submaster. Keturunan langsung dari seorang Master. Widih, yang bener lu bang. Abis tahu kalau kita tuh keturunan Master, Light langsung nyuruh Nemo sama Gold buat nyulik Kito sama Yana ke markas. Light pengen ngeperes semua info dari kepala mereka tuh. Mampus lu pada, bakalan disiksa deh kalian. Nemo sama Gold langsung gas ngurusin Yanak tuh. Yanak yang bukan tipe petarung itu langsung ngerubah dua bawahan di belakangnya jadi monster. Walah, ternyata itu tuh hasil eksperimen gilanya si Yanak cuy. Yanak bangga banget tuh gara-gara berhasil ngegabungin tubuh manusia sama monster. Tapi katanya ini tuh masih belum sempurna. Makanya dia butuh banyak manusia buat kelinci percobaan. Jadinya dia nyulik-nyulikin manusia mulu tuh. Nemo, Gold sama Light langsung jijik dong ngeliat kelakuannya Yanak. Tapi yang bikin Light kaget, ternyata salah satu monster itu tuh orang kota yang sempat mereka temuin kemarin. Light nyesel banget tuh gak bisa nyelamatin mereka. Jadinya Light bilang ke Nemo sama Gold buat ngehentiin penderitaan dua monster itu dengan cepat. Nemo sama Gold langsung nyabet badan tuh monster. Tapi monsternya bisa regenerasi dong boy. Yanak makin bacot dong. Nemo sama Gold udah muak tuh ngeliat Yanak yang yapping mulu. Jadi mereka langsung mutusin buat ngeluarin ultinya deh. Yanak awalnya masih ketawa-ketawa tolol tuh. Sampai akhirnya dia nyadar kalau monsternya udah gak bisa bangun lagi. Wah, dia langsung panik dong ya ngeliat hasil penelitiannya musnah gitu aja. Si Nemo langsung nendang bijinya Yanak dong. Mamam tuh. Sementara itu, Light langsung hajar Kito pakai sihirnya. Dan kayak biasanya, Kito gak terima dong dipandang rendah sama manusia sampah. Jadinya dia ngaktifin mode ultimate pedang sucinya tuh. Widih, pedangnya panjang banget dong, terus full aura gitu njir. Mana bisa geol-geol gitu lagi. Tapi masalahnya, aimnya Kito tuh cacat banget cuk. Jadi ya serangannya miss mulu. Kito ngamuk lah. Ih, ngeles aja lu Cil. Coba kalau kena serangan sekali aja, pasti mampus lu. Teriak Kito kesel. Yakin lu bang? Yaudah sok sini serang, gue bakalan diem aja nih. Balas Light gak kalah nyebelin. Wah, kita langsung nebas Light pakai kekuatan penuh dong ya. Tapi Lightnya gak kegores sedikit pun dong boy. Anjay, Sigma banget cuy. Kita shock banget lah. Soalnya gak mungkin ada manusia yang bisa nahan tebasan grandius kayak gini. Gimana, mau coba lagi? Tantang Light. Wah, kita langsung nebas-nebasin Light deh tuh. Tapi tetap aja no damage anjay. Pas Lightnya udah bosan, dia langsung rusak pedangnya Kito dan ngebogem perutnya. Mampus, Kito sampai mental jauh banget tuh. Abis itu Light ngomong kalau dia gak bakalan ngebunuh Kito dulu. Pokoknya Kito harus ngerasain penderitaan yang jauh lebih buruk daripada semua korban yang pernah dia siksa. Kito yang udah kepepet langsung ngemis minta ampun deh tuh. Dia janji bakalan ngasih semua info yang Light mau. Yang penting jangan disiksa please. Ngeliat tampangnya Kito, si Light makin mau muntah dong. Mana tadi yang katanya pahlawan legendaris, ha? Pahlawan kok ngemis sih? Kocak. Pahlawan tuh kayak Elio, Gimra, sama Wardino. Soalnya mereka berani ngelawan Kito dan Yanak demi lindungi Mia. Padahal mereka tahu loh kalau mereka gak bakalan menang. Light minta maaf tuh ke jasadnya Gimra dan Wardi. Soalnya dia gak sempat buat nyelamatin mereka. Tapi dia janji bakalan ngelakuin apapun biar Elio bisa terus hidup. Jadi Light mutusin buat balik ke Abby sekarang juga. Light terus ngaktifin teleportasinya tuh. Pas Kito sama Yanak buka mata, mereka langsung syok dong soalnya udah pindah ke tempat yang kayak gini. Yanak panik lah dan nanya mereka tuh lagi di mana. Light ngejawab kalau ini tuh lantai paling dalam Abyss Dungeon. Bejil, mereka bingung dong. Ngapain Light ngebawa mereka ke sini? Ini kan dungeon yang paling sadis di dunia, anjir. Soalnya gue tinggal di sini, Jing. Jawab Light. Yanak sama Kito gak percaya dong. Mana ada orang waras yang mau tinggal di dungeon kayak gini. Wah, Nemo langsung injek-injek Yanak tuh. Berani-beraninya nuduh Light bohong. Gak lama yang lainnya datang tuh. Mereka nanya kenapa Light ngebawa dua elf jelek ini. Light ngejelasin lah kalau dua orang ini tuh kriminal berat yang udah ngejalanin eksperimen kejam ke manusia. Termasuk dua temennya Light. Tapi gara-gara mereka tahu info soal Master, Light nunda buat ngebunuh mereka dulu. Begitu ngedengar kejahatan mereka,
Semua ceweknya Light langsung ngeluarin aura membunuh tuh. Mereka semua mikirin cara buat ngebikin dua elf ini menderita. Mampus lu kita sama Yanak. Langsung mau ngompol kan? Light terus nyuruh Gold buat ngobatin Elio. Terus dia ngajak Nemo buat ngasih pemakaman ke Gimra dan Wordy. Pas Light mau pergi, Yanak tiba-tiba mohon-mohon tuh buat diampunin. Dia bilang kalau semua itu salahnya Kito. Kito nggak terima lah dan balik nuduh Yanak tuh. Dua-duanya langsung pada debat dan saling tuduh deh. Tapi Light cuma ngomong, waktu kalian sok-sokan jadi dewa dan ngebantai manusia nggak berdosa, kalian pernah nggak ngasih ampun pas mereka ngemis-ngemis minta diampunin? Kito sama Yanak langsung kaku deh tuh. Soalnya mana pernah anjir mereka ngasih ampun. Udahlah bang, terima nasib aja lu. Beberapa waktu kemudian, Mia bangun di penginapannya Light. Pas lihat Light duduk di samping, dia nanya tuh apa yang udah terjadi. Soalnya yang diingat terakhir tuh cuma pas dikejar-kejar Kito doang. Light bilang lah kalau dia nemuin Mia pas mau dibunuh Kito. Light juga bilang kalau Elio udah berhasil disembuhin dan nyawanya selamat. Tapi sayangnya Gimra dan Wordy gak seberuntung itu. Light langsung ngasih Mia sisa rambut teman-temannya itu. Mereka keburu meninggoy duluan gara-gara luka yang parah. Mia langsung kena mental dong ngedengernya. Tapi dia makasih banget sama Light. Soalnya kalau nggak ada Light, dia sama Elio juga udah pasti mati. Besok paginya, Light pergi ke guild buat ngelaporin kasus pembunuh petualang. Light ngasih semua info penting yang dia punya tuh. Tapi bagian soal Kito sama Yanak yang udah ditangkap tuh nggak dilaporin sama Light. Jadinya guild masih mikir tuh kalau dua orang itu masih kabur entah kemana. Terus gara-gara prestasinya itu, partinya Light langsung naik ke rank C deh. Anjay. Habis itu, Light bareng Mia sama Elio ngobrolin rencana mereka ke depannya. Elio bilang kalau mereka bakalan berhenti jadi petualang dan pengen balik ke kampung aja. Light nanya dong kenapa berhenti, padahal kan mereka bisa nyari party baru. Elio bilang bisa sih, cuma rasanya nggak pantas aja buru-buru ganti partner. Apalagi mereka mau ngebawa sisa jenazah teman-temannya ke kampung buat dimakamin. Light paham sih, terus dia nanya tuh rencana Mia soal akademi sihir. Soalnya tujuan awal Mia jadi petualang kan buat nyari biaya sekolah. Mia bilang kalau dia bakalan fokus belajar sendiri dulu. Dan dia mau latihan mati-matian tuh. Biar pas ketemu Light lagi dia udah makin jago. Setelah Mia dan Elio pergi, Light balik ke Abyss tuh buat ngecek perkembangan penyelidikan. Pas nyampe dia disambut sama Mei dan Ellie. Light nanya tuh update terbarunya. Dan Mei ngasih satu berkas gede soal info yang mereka dapat dari Kito dan Yanak. Katanya keturunan master tuh bisa leveling lebih gampang. Dan ada legenda yang bilang kalau seorang master dibiarin berkembang sendiri, dia bisa jadi bencana yang hancurin dunia. Light jadi kepo dong sama kekuatan seorang master. Masa sampai bisa bikin dunia hancur sih anjir? Tapi sayangnya info yang mereka dapat tuh udah mentok. Soalnya cuma itu aja info yang dipunya sama Kito. Itu juga Kito cuma diceritain tuh sama Captain White Knight. Light terus nanyain kondisinya Kito sama Yanak. Ellie langsung ngeliatin deh dua elf yang udah kayak di neraka itu. Terus gara-gara udah gak ada info lain yang bisa diambil, Light mutusin buat ngehabisin mereka deh. Dia ngesamen kartu gacha rank S-nya buat ngeluarin monster. Dan dua elf itu langsung dimamam hidup-hidup tuh dan brutal. Yuh, puas banget ya guys ngeliatnya. Hehehe. Abis kelar urusan itu, Light nanya perkembangan rencana balas dendam mereka selanjutnya. Ellie bilang kalau semuanya udah siap kok. Kapanpun Light mau, dia bisa balas dendam ke Sasa. Tinggal gas aja lah pokoknya. Ellie ngide buat nangkep para White Knights dulu. Soalnya kebetulan wakil kaptennya tuh tunangannya Sasa. Makanya dia bisa jadi Sandra yang berguna tuh. Light setuju dong sama rencananya Ellie. Sementara itu, di kerajaan Elf, Sasa lagi cerita-cerita tuh sama anggota White Knight. Sasa ngebahas cara dia ngehianatin Light dan ngebuat Light sampai ngemis-ngemis minta ampun. Tuh cowok ketawa-ketawa dong ngedengernya. Dia juga cerita kalau dulu pernah dapat misi ngehabisin satu desa manusia. Dan menurutnya manusia tuh kalau lagi ketakutan kocak banget. Bijil, elf di anime ini gak ada yang benar cuy. Psikopat semua coek. Sementara itu Light lagi nyiapin balasan yang setimpal tuh ke Sasa. Wih mantap, sekarang aja gak sih Light? Abis ngedate sama Mikhail, Sasa OTW balik ke rumahnya tuh. Tapi tiba-tiba perjalanan mereka keganggu. Soalnya ada budak manusia yang ngejatohin makanan segambreng di jalan.
Gara-gara itu jalannya dibersihin. Terus pas Sasa lagi bengong, dia kayak ngeliat siluet yang familiar banget dong di gang sempit. Sasa langsung ngacir tuh keluar buat mastiin kalau itu beneran Light apa bukan. Tapi dia nggak nemuin siapa-siapa dong. Sasa mikir kalau dia palingan halu doang sih. Tapi pas dia balik badan, dia ngeliat ada kertas yang nempel di tembok. Isinya tuh nyuruh dia buat datang ke menara raksasa. Terus ada tanda tangannya Light juga. Wah, Sasa langsung panik dong. Ternyata tadi beneran Light cuy. Sasa langsung lemes lah. Soalnya kalau Light beneran masih hidup, berarti semua reward dari tugas ngebunuh Light kemarin tuh bakalan hilang semua. Ya duit, ya status bangsawan. Bahkan pertunangannya sama Mikael juga bisa ambiar nih. Sementara itu di atap gedung gak jauh dari sana, Light sama Ellie nontonin Sasa yang lagi panik-panik manja itu. Mereka udah gak sabar nih. Soalnya balas dendam kali ini bakalan epic banget. Pokoknya lebih sadis deh daripada kemarin. Dan kayaknya bukan cuma Sasa doang tuh yang bakalan kena karma. Soalnya di camp Kesatria Putih, Nia sama Kia lagi nyiksain manusia tuh. Bener-bener gak ada akhlak anjir. Sementara si Sarpat lagi nguyel-nguyel boba budak manusianya cuy. Apa-apaan dah, elf di sini gak ada yang bener kocak. Ternyata tuh mereka lagi rapat dan ngebahas soal Kito yang kabur sambil ngegondol pedang suci grandius. Malah dibantai manusia. Jadi para Kesatria Putih disuruh bersihin kekacauan yang dibuat sama Kito tuh. Ngeliat anggota-anggotanya lagi pada yeping sama asik sendiri, si kapten yang dari tadi diam langsung ngebentak mereka dong. Suaranya langsung ngebikin semuanya gemetar ketakutan tuh. Burung yang lagi lewat aja sampai kena serangan jantung anjay. Abis mereka pada tenang, kapten bilang ke Nia sama Kia kalau kelakuan mereka tuh udah kelewatan. Terus dia nyuruh Sarpat buat ngabisin si budak biar gak disiksa mulu. Akhirnya pala tuh budak meledak deh. Si budak cewek di pangkuan Sarpat langsung gemetaran dong. Jadi Sarpat nyuruh tuh cewek buat pergi aja. Si kapten bilang ke Sarpat, kalau lu suka ke manusia tuh gak masalah. Cuma jangan kebablasan sampai bikin anak. Ntar jadi aib jir buat para elf. Sarpat bilang lah kalau dia gak bakalan kayak gitu. Tuh cewek juga bakalan dihabisin kok bentar lagi. Habis itu si kapten ngajakin mereka buat fokus beresin masalahnya Kito. Dia gak mau ada yang bikin Ratu Elf malu. Malamnya, Sasa lagi bobo cantik tuh di kamar. Tiba-tiba ada suara kenceng banget dari luar. Ternyata ada menara raksasa nongol gitu aja dong dari arah hutan. Sasa langsung keinget lah sama surat dari Light kemarin. Wah, ini nih pasti menaranya. Besok paginya, ada pedagang budak yang lagi ngebawa dagangan anak-anak manusia. Tiba-tiba muncul Chimera yang ngehadang mereka dong. Si pedagang langsung kabur tuh ninggalin bocah-bocah itu. Tapi anehnya tuh monster gak kelihatan mau nyerang mereka. Nah, ternyata di kota elf tuh bahan makanan jadi langka cuy. Soalnya semua jalur dagang udah diblokir sama monster-monster kuat. Dan para elf curiga kalau ini tuh ada hubungannya sama menara gede yang mendadak muncul. Kerajaan elf udah nyoba nyelidikin tuh. Cuma mereka kekurangan personil. Jadinya mereka nawarin bayaran gede tuh buat para petualang yang bisa ngasih info soal menara itu. Light Gold sama Nemo juga ikutan nimbrung di kerumunan petualang itu dong. Nggak lama ada 2 elf yang ngelirik Nemo. Katanya dia tuh cakep banget. Mereka terus nyamperin dan ngerayu si Nemo deh. Ya Nemo langsung nyuruh 2 elf itu buat minggat lah. Pokoknya cuma Light doang orang yang bakalan dia layani, kata Nemo. Light bilang mereka mendingan pergi aja deh daripada nyesel. 2 elf gajah itu tersinggung dong. Dan mau nonjok si Light. Tapi si Light langsung ngasih warning tuh pakai lightning arrow-nya. Wah, semua orang langsung sadar tuh mereka siapa. Oh, ini toh party manusia terkuat dari Dagas yang baru viral itu. 2 elf tadi langsung ciut deh mentalnya. Nah, ternyata Light itu emang sengaja cari gara-gara biar orang-orang di kerajaan elf ini notice sama partinya mereka. Sementara itu di hutan, ada party elf yang nekat ngambil quest buat investigasi menara. Tapi biar aman, mereka ngebawa bocil manusia buat umpan monster. Anjir, jahat banget sih kalian cuy. Si bocil kecapean tuh dan gak bisa jalan lagi. Langsung deh elf-elf itu marah-marahin dia. Terus pas itu tiba-tiba ada tetesan air liur jatuh ke tangan salah satu elf. Abis itu kepalanya langsung hilang dong anjir. Ternyata itu si Chimera kemarin. Abis itu dia lanjut ngabisin elf-elf lainnya deh. Si bocil nge-freeze tuh, dikiranya dia bakalan dimaem juga.
Tapi tuh Kimera cuma ngendus-ngendus aja dan langsung pergi dong. Si bocah lega banget tuh. Tapi beberapa detik kemudian, muncul geng preman nyeremin dari balik hutan. Anjir, disiksa lagi deh gue, pikir si bocil. Tapi ternyata tuh preman-preman malah nyiram si bocil pakai healing potion dong. Mereka juga mau ngebeliin baju baru, makanan, sama nyariin tempat aman buat dia. Oh alah, ternyata mereka ini bawahannya Aoyuki anjir. Dan tugas mereka tuh nyelamatin budak manusia sebanyak mungkin. Bikin takut aja sih bang. Di menara, Aoyuki lagi sibuk kendaliin monster biar mereka nyerang elf-elf yang nyakitin manusia. Tiba-tiba Ellie muncul tuh. Dia nanya, Yuki kuat gak ngendaliin monster sebanyak ini? Soalnya ini pertama kalinya Yuki ngontrol monster sebanyak itu sekaligus. Tapi Yuki bilang aman aja kok. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba ada kabar dari tim darat kalau mereka bilang udah siap buat nurunin si bocil. Jadi begitu mereka nyampe desa, mereka langsung nitipin si anak ke warga biar aman. Tuh bocil makasih banget tuh sama mereka. Malamnya, Sasa lagi ngedumel sendirian di kamar. Dia kesel banget soalnya nggak bisa ke menara sendirian. Ya gimana, monsternya level 1000 ke atas semua anjir. Kalau dia maksain bisa langsung wassalam tuh. Mana kerajaan bentar lagi bakalan nurunin kesatria putih lagi. Kalau para kesatria nyampe duluan ke menara, mereka bakalan langsung sadar dong kalau Light itu sebenarnya belum mati. Makanya Sasa panik banget tuh. Jadi dia mikir keras gimana caranya bisa ke menara duluan. Niatnya dia mau ngabisin Light pakai tangannya sendiri tuh. Ya elah, emang bisa loh. Besok paginya, Dewan Elf ngadain rapat soal kejadian belakangan ini. Mereka belum tahu kalau monster-monster ini sebenarnya dari mana. Jadi ada pejabat yang nyaranin biar Kesatria Putih langsung dikirim ke sana aja sebelum ada warga yang celaka. Dia nanya pendapatnya si Kapten Kesatria Putih yang namanya Hardy tuh. Tapi Hardy bilang kalau dia nggak setuju sama ide bodoh itu. Ngirim pasukan utama tuh kayak ngebunuh nyamuk pakai bazooka anjir. Ratu langsung setuju lah sama Hardy. Dia bilang langkah terbaik tuh ya ningkatin hadiah buat petualang. Biar mereka dapat info lengkap soal menara itu. Nanti kalau udah ada cukup info, baru deh Kesatria Putih maju. Gara-gara Ratu udah ngomong gitu, rapat langsung selesai deh. Tapi si Dewan sebenarnya dongkol tuh. Dia ngerasa kalau Ratu tuh cuma ngedengerin pendapatnya Hardy doang. Gara-gara Hardy tuh anaknya. Abis itu Hardy mampir ke kamar ibunya tuh buat ngucapin makasih. Soalnya gara-gara keputusan itu, dia nggak perlu turun tangan sendiri buat ngehadapin bahaya. Ya gimana, nggak mungkin juga kan Ratu ngebiarin anak kesayangannya mati. Hardy nanya, apa menara ini tuh tanda-tanda Raja Iblis baru bakalan muncul. Tapi Ratu bilang kalau yang dia takutin bukan itu. Soalnya kalau Raja Iblis muncul, artinya pahlawan juga bakalan lahir. Dan pahlawan tuh biasanya seorang master. Jadi ras elf harus buru-buru nemuin tuh master. Dan kalau masternya nggak bisa dikendaliin, mereka bakalan langsung ngebunuh dia. Hardy bilang lah kalau dia tuh pernah dengar soal kandidat master beberapa tahun lalu. Tapi Ratu ngejawab kalau bocah itu ternyata cuma manusia biasa dan udah disingkirin kok. Dia kepo tuh kenapa Hardy tiba-tiba ngebahas itu. Ternyata Hardy cuma pengen mastiin aja. Besoknya Guild ngeluarin quest buat ke menara. Wah, petualang langsung pada nyerbu tuh. Termasuk partinya Light. Pas lagi jalan, Sasa lewat di dekatnya mereka. Dia langsung ngeh tuh sama suaranya Light. Sasa langsung ngegas dong dan minta Light buat ngebuka maskernya. Light cuma ngejawab kalau maskernya tuh nggak bisa dilepas dan dipakai buat nutupin luka bakar. Tapi Sasa nggak peduli dong dan langsung nampol tuh masker sampai mental. Waduh, ketahuan gak ya nih? Sebenarnya Light pengen langsung ngamuk tuh ke Sasa. Tapi ntar dulu deh. Light pengen rencana balas dendamnya yang super sadis tuh gak sia-sia. Jadi dia milih buat tetap kalem. Light terus ngeliatin mukanya tuh. Tiba-tiba ada bekas luka bakar yang parah banget dong. Sasa yang gak ngenalin Light langsung jijik sama tuh komuk. Abis Sasa pergi, Light langsung ngejelasin kalau bekas luka itu cuma fitur dari topeng yang dia pakai tadi. Lumayan lah buat samaran. Nah, pas mereka masuk hutan, dua elf cupu yang dendam sama Light ngikutin mereka tuh. Tapi Light-nya males tuh buat ngadenin dan tetap cus aja. Pas partinya Light berhenti, ternyata dua elf tadi bisa ngintilin mereka dong. Ya walaupun sambil ngos-ngosan sih.
Mereka langsung nyari ribut tuh sama Light. Ya elah bang, nafas lu aja Senin Kamis gitu masih mau ngelawan Light. Mikir kids. Lightnya males tuh turun tangan sendiri. Jadi dia manggil Merah buat ngurus tuh cecunguk. Si Elf malah makin menggila tuh dan ngejelek-jelekin si Light. Tapi pas Merah muncul, nah kan pada kicap. Merah langsung lahap mereka deh tuh. Gak lama kemudian, anggota tim yang lain datang. Mereka mau ngawal Light buat jalan ke menara. Soalnya kalau terbang takutnya dilihat orang kan. Di perjalanan Gold senang tuh akhirnya ketemu Jack lagi. Tapi dia heran, kok Jack mau repot-repot datang sejauh ini sih? Padahal mah gak wajib loh. Jack bilang kalau ini tuh idenya Ellie. Tapi selain itu dia juga pengen mastiin kalau Dedek Light tuh aman. Widih, ngedengar si Jack sokap banget sama Light. Cewek-cewek langsung pada ngeluarin aura membunuh tuh. Dedek, coba ulangin lagi. Jack langsung minta maaf deh tuh. Tapi dia ngomong kalau Light itu sebenarnya gak suka kalau orang pada formal sama dia. Dia pengennya ya kayak teman aja gitu. Tapi ya tetap aja, cewek-cewek gak terima dong. Gimana pun juga Light itu tetap gue sujin samanya mereka. Nah, daripada ribut mulu, Light langsung nyuruh mereka buat kalem. Nah kan baru deh tuh pada diam. Gak lama, akhirnya mereka semua sampai deh tuh di menara. Light langsung kagum tuh sama Ellie. Soalnya dia kan yang bikinin menara. Gila banget cuy kalau dilihat dari dekat. Bener-bener megah dan intimidasi gitu deh. Pas semuanya udah pada ngumpul, Ellie langsung ngebuka pintu masuk menara. Soalnya dia pengen ngajakin Light buat review sama room tour. Menara ini tuh dia bikin mirip-mirip sama Dungeon Abyss. Tapi semuanya udah lebih diperkuat lagi. Jadi gak bakalan ada tuh gangguan fisik atau sihir dari luar. Terus Ellie juga punya pet naga baru. Ini rencananya buat balas dendam nanti. Dan sesuai requestannya Light, lantai paling atas sudah diubah jadi venue pernikahan buat bagian endingnya nanti tuh. Waduh, penasaran jir, skenario balas dendamnya bakalan kayak apa? Light terus duduk tuh di singgasana yang disiapin Ellie. Abis itu Ellie minta izin buat ngejelasin detail rencana ke semuanya. Ellie bilang kalau rencana balas dendam tuh bakalan dijalanin waktu Sasa udah mau nikah sama Kesatria Putih. Tapi Ellie udah bikin beberapa penyesuaian tuh biar gak ada gangguan dari pihak lain. Light kepo dong sama penyesuaiannya. Ellie lanjut ngejelasin. Kesatria Putih kan dikenal prajurit terkuat di kerajaan Elf ya. Jadi udah pasti mereka bakalan ikut campur kalau ada apa-apa. Makanya Ellie udah nyiapin rencana buat ngadepin mereka lebih dulu. Sekalian dia tuh mau ngetes kekuatan militer yang dipunyain Light buat ngelawan pasukan terbaik kerajaan Elf. Kalau Kesatria Putih aja kalah, bangsa Elf bakalan lebih gampang tuh buat dikuasain. Ntar Light tinggal ngorek info aja soal monster. Light setuju tuh sama idenya Ellie. Apalagi kalau mereka udah berhasil nguasain kerajaan Elf. Pasti kedepannya bakalan lebih gampang kan nguasain negara lain. Light juga pengen ngejadiin menara ini buat markas utama mereka. Habis itu Ellie bikin cloningannya Light. Nah, cloningannya ini bakalan ngegantiin Light buat jadi petualang kayak biasanya. Sementara Light yang asli bakalan fokus tuh ke balas dendamnya. Light seneng banget lah gara-gara rencananya Ellie tuh perfect banget. Sementara itu di luar, Aoyuki lagi ngendaliin beberapa monster buat mancing Sasa. Nah, di dalam hutan, Sasa sama bodyguardnya lagi sembunyi tuh di semak-semak. Soalnya mereka sadar kalau nggak bakalan bisa ngelawan monster-monster di area ini. Begitu Sasa udah deket ke menara, dia langsung disambut tuh sama naga peliharaan barunya si Ellie. Begitu Sasa ngeliat naganya, dia langsung panik dan kabur balik dong. Ya kali ngelawan monster gituan sendirian. Kayaknya yang bisa ngelawan tuh monster cuma Kesatria Putih aja deh. Tapi Sasa masih galau. Kalau dia lapor ke Kesatria Putih, takutnya mereka jadi tahu kalau Light masih hidup. Balik lagi ke menara. Mereka ngeliatin kelakuan Sasa pakai CCTV. Ellie yakin kalau Sasa tuh pasti bakalan balik lagi bareng Kesatria Putih. Dan saat itulah Kesatria Putih bakalan berhadapan sama prajurit-prajurit terkuat dari Abyss. Pokoknya Ellie bakalan nyuguhin pertarungan yang menghibur banget ya buat Light. Anjay, kita juga gak sabar nih El, pengen nonton. Malamnya, Sasa laporan ke Dewan Elf soal temuannya di hutan tadi siang. Dia nyeritain kalau di hutan tuh ada puluhan monster yang kekuatannya jauh di atas elf biasa. Terus bukan cuma itu, di dekat menara juga ada naga anjir. Ratu elfnya gak percaya dong.
Ya kali monster level bencana bisa muncul di wilayah mereka gitu. Tapi Sasa ngotot kalau dia tuh nggak bohong. Nah, penasehatnya bilang kalau dia juga nerima laporan yang sama dari party lain. Isinya kurang lebih samalah kayak yang Sasa ceritain barusan. Nah, kalau gitu berarti infonya valid nih. Akhirnya si penasehat nanya tuh ke Hardy. Langkah selanjutnya apaan? Soalnya kalau udah kayak gini, harusnya Kesatria Putih nggak bisa diem aja dong ya. Aslinya Hardy ogah tuh ngurusin misi yang beresiko tinggi gini. Tapi gara-gara udah kepepet, mau nggak mau dia jadi ngumumin kalau bakalan mimpin ekspedisi buat ngalahin monster itu. Sekaligus buat ngebongkar misteri menara. Beberapa hari kemudian, Sasa ketemu sama si penasehat lagi. Dia minta izin buat ikutan di misi Kesatria Putih. Alasannya sih pengen ngejaga keamanan negeri elf juga. Tapi si penasehat bilang ke Sasa buat nggak usah lebay. Soalnya dari awal dia emang udah tahu kok niatnya Sasa. Lagian gak masalah juga kalau Sasa emang mau ikut. Ntar kan Sasa dapat reputasi bagus di masyarakat. Tapi ada satu syarat. Si penasehat maksa Sasa buat minjem senjata artefak ayahnya. Soalnya kalau enggak, dia cuma bakalan jadi beban doang buat Kesatria Putih. Ya udah, Sasa langsung terima syarat itu deh. Malamnya dia langsung bilang tuh ke ayahnya buat minjem tuh artefak. Besokannya, Sasa ngumpul bareng para Kesatria Putih tuh di pinggir jalan. Beberapa Kesatria Putih sebenarnya bingung. Ngapain Jir Sasa ikutan juga? Ntar malah jadi beban doang. Tapi Mikael ngeyakinin kalau Sasa tuh mayan kuat kok buat jaga diri. Lagian kalau amit-amitnya ada apa-apa, kan ada dia yang bakalan ngejagain Sasa. Cuy, lebay amat Jir nih pasangan. Nia sama Kia mikir, palingan ini gara-gara Sasa kenal orang dalam aja. Si penasehat kan deket banget cuy sama Mikael. Tapi ya mau gimana lagi? Lagian Sasa juga tahu jalan ke menara. Jadi ya bisalah bantu-bantu dikit buat jadi pemandu. Sementara itu di menara, Light lagi mantengin CCTV tuh. Dia ngeliat Sasa sama Kesatria Putih makin dekat. Si Light sampai gemeteran Jir saking excitednya. Soalnya akhirnya dia bisa balas dendam nih ke Sasa. Light bener-bener udah gak sabar pengen ngeliat muka Sasa pas disiksa nanti. Hihihi. Pas jalan di dalam hutan, para kesatria sempat nanya tuh ke Sasa. Apa dia yakin gak salah jalan? Sasa ngeyakinin mereka kalau jalurnya tuh udah benar. Soalnya terakhir kali lewat sini dia tuh ninggalin tanda di pohon-pohon. Nah kan tuh udah nemu tandanya. Pas Sasa lagi lari, tiba-tiba dia kesandung akar Jir dan hampir jatuh. Untung Mikael gercep buat nangkep tuh lontiau. Mikael terus nyuruh Sasa buat hati-hati. Soalnya dia gak mau ceweknya kenapa-kenapa. Anjir, lebay banget coek. Akhirnya mereka sampai tuh di depan menara. Mereka speechless banget ngeliat menara yang segede gaban. Mikael langsung muji-muji Sasa tuh. Gara-gara dia udah mimpin rombongan dan baik. Tapi tiba-tiba pintu menara kebuka tuh. Dan segerombolan monster gede keluar. Kesatria Putih sebenarnya bisa aja merangin mereka. Tapi Hardy ngerasa itu tuh terlalu beresiko. Jadi dia nyuruh semuanya buat nunggu. Biarin petualang lain aja yang ngurusin tuh monster. Gak lama ada tanda yang ditembakin dari arah hutan tuh. Dan itu ngebikin monster-monster tadi langsung lari ke arah tuh tembakan. Nah sekarang udah aman nih. Monster yang kesisa di menara kemungkinan cuma naganya doang. Hardy bilang lah ke semuanya kalau mereka bakalan masuk sekarang. Akhirnya dia ngeluarin jurus khasnya tuh. Yaitu Ultimate Silence. Sihir ini bisa ngilangin semua suara dalam radius tertentu. Jadi areanya tuh bener-bener senyap gitu. Dan mereka jadi bisa gerak tanpa ketahuan. Gak pakai lama, mereka langsung cus masuk ke menara tuh. Tapi pas mereka mau nyerbu, tiba-tiba ada sihir jebakan teleport dong. Dan dalam sekejap, mereka semua kepencar di ruangan yang berbeda. Dan ini rencana balas dendam Sasa pun dimulai. Gak sabar banget nih guys. Sasa sama Mikael langsung nyadar kalau mereka lagi kelempar ke ruangan lain di dalam tower. Mereka terus OTW tuh naik ke atas buat nyari jalan keluar. Sementara itu, Kia sama Nia lagi mau nyari teman-temannya tuh. Tapi tiba-tiba mereka papasan sama Ice Kid dan Merah. Tuh cewek-cewek lagi debat tuh. Mereka rebutan siapa yang boleh nangkep mangsanya duluan. Nah, waktu Kia sama Nia dengar kalau mereka dipanggil mangsa, tuh bocil-bocil langsung emosi dong. Gak pakai babi bu.
Pertarungan dimulai deh tuh. Mereka langsung terbang muter-muter gitu sambil ngejekin musuhnya. Tapi Merah sama Ice Hit cuma nontonin doang. Mereka ngerasa kayak nonton monyet main sirkus anjir. Di tempat lain, Sarpat lagi kesel banget tuh gara-gara bisa kena jebakan teleportasi kayak gitu. Tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang lagi ngintipin dari balik tembok tuh. Dan ternyata itu Suzu si cewek introvert. Wah, Sarpat langsung naksir deh tuh. Soalnya si Suzu tuh tipenya banget. Langsung deh tuh Sarpat ngegombalin si Suzu. Suzunya jijai banget dong ya digituin. Silok senjatanya Suzu ngomong tuh ke Sarpat. Kalau Suzu tuh pendiam banget dan gak suka ngobrol. Lagian mereka kesini juga buat gelut kok. Ya, Sarpat langsung sedih deh tuh. Soalnya dia gak pengen gelut sama Suzu. Tapi kalau gelut di kasur mah boleh cuy. Suzu langsung ngomong lah kalau cowok idamannya tuh ya cuma Light doang. Ya elah bos, jangan ngimpi woi. Tuan Light mana mau sama kamu, kata Silok. Walah, ngedengar itu Suzunya langsung emosi dong. Langsung deh Silok digeprek-geprekin ke tembok. Sarpat yang ngeliatin mereka cuma bisa bingung doang. Soalnya dia gak kenal lah itu siapa. Tapi kalau Suzu emang mau gelut sih ya udah. Sarpat langsung aktifin crossbow di lengannya dan nembakin si Suzu tuh. Tapi Suzu bisa nangis dan langsung nge-counter dong. Wah, Sarpat makin ngesim deh tuh sama Suzu. Soalnya jarang-jarang jir ada orang yang bisa nangis serangannya. Si kembar akhirnya mulai nyerang tuh pakai si ruin cutternya. Sampai Ice Hit sama Merah kaget tuh, soalnya si kembar bisa ngegas sambil gerak secepat itu. Kia sama Nia bilang kalau mereka tuh masih belum ngeluarin semuanya. Benar aja dong. Mereka langsung nyebar serangan wind cutter banyak banget sampai kayak tsunami tuh. Ice Hit sama Merah langsung auto defense deh tuh. Pas Merah lengah dikit, Nia langsung lempar belati ke punggungnya. Dan Kia berhasil motong lengannya si Merah. Wah, si kembar langsung jumawa anjir. Mereka bilang sekarang gilirannya Ice Hit yang bakalan dipotong-potong. Tapi anehnya Merah gak panik sama sekali tuh. Dia bilang ke Kia buat ngecek pedangnya. Nah, si Kia baru ngeh lah. Kalau pedangnya tuh gak ada darahnya sama sekali anjir. Padahal barusan dia motong tangannya Merah loh. Yang ngagetin lagi, si Merah malah makan potongan tangannya tadi dong. Dan tiba-tiba tubuhnya langsung regenerasi gitu. Nia sama Kia gemetaran dong liatnya. Soalnya seumur-umur mereka belum pernah tuh ngeliat yang kayak gitu. Tapi Merah bilang kalau itu tuh belum apa-apa. Dia langsung nyopot kepalanya dan didribble-dribble gitu dong. Bejil, si kembar makin ngeri lah. Mana Merah juga ngomong kalau levelnya itu 7777 anjir. Sama lah kayak si Ice Hit. Tapi Nia sama Kia gak percaya cuy. Mereka gak pernah dengar tuh ada orang yang levelnya setinggi itu. Jadi mereka nganggep kalau Merah sama Ice Hit tuh cuma ngegertak doang. Lagian kalau level mereka emang setinggi itu harusnya si kembar udah mati dong dari tadi. Ice Hit ngejelasin kalau mereka tuh sengaja pura-pura lemah. Biar bisa ngeliat kemampuannya musuh. Tapi si kembar tetap gak percaya. Mereka langsung ngeluarin serangan tebasan angin lagi deh tuh. Tapi kali ini Merah sama Ice Hit ngebadanin tuh serangan. Dan beneran gak luka dong. Akhirnya si kembar sadar kalau mereka emang beda kelas. Jadi satu-satunya yang bisa mereka lakuin ya cuma kabur doang. Tapi Ice Hit gak bakalan ngebiarin mereka lolos. Dia langsung nyiapin serangan tuh. Di sisi lain, Sarpat masih duel sama Suzu. Sarpat nyepam tembakan tuh ke Suzu. Tapi Suzu masih bisa selamat tanpa luka. Sarpat makin kagum dong ya sama Suzu. Akhirnya dia nanya lagi tuh. Mau nggak Suzu jadi pacarnya? Lagian ngapain sama si Light? Udah pasti dia cuma cowok cupu doang kan? Kata si Sarpat. Wah salah gede lu tau ngomong kayak gitu. Ya kali Suzu bakalan diem aja simnya dikatain kayak gitu. Mampus deh lu sekarang. Balik ke Nia sama Kia. Mereka akhirnya mentok tuh ke tembok. Belum sempat kabur. Tiba-tiba ada gelombang panas yang nyamber mereka dong. Dan ternyata itu sihirnya Ice Hit cuy. Wah ini kalau dibiarin aja mereka bakalan kebakar hidup-hidup anjir. Akhirnya si kembar bikin dinding es tuh buat defense. Tapi langsung leleh gitu aja cuy. Mereka kepaksa bikin tuh dinding terus-terusan deh. Sampai akhirnya mana mereka abis tuh. Dan tubuh mereka mulai kebakar. Alah padahal Ice Hit belum nyerang sama sekali loh. Ini baru charging doang anjir.
gitu aja udah kalah. Cih, cupu. Sementara itu, Sarpat baru sadar kalau dia udah bikin kesalahan fatal. Dia ngeliat Suzu lagi nyiapin ribuan peluru buat ditembakin. Sarpat terpaksa lari-larian deh tuh. Tapi ya tetap aja, dia kena tembakannya si Suzu dong. Dan satu peluru Suzu tuh ngasih efek status negatif. Pas peluru pertama kena, Sarpat dapat efek confuse. Wah, udah deh, Sarpat langsung jadi bulan-bulanan tuh. Sementara itu Nia sama Kia juga kondisinya lagi parah banget. Tapi mereka masih hidup tuh gara-gara dapet sihir enchantment yang ditanam sama Ellie di menara. Enchantment itu ngebatasin damage, biar tuh elf gak gampang mati. Soalnya mereka butuh para elf buat dikorek ingponya. Kalau nggak ada enchantment, mereka udah jadi abun jir dari tadi. Si kembar terus coba minta ampun deh tuh. Tapi Merah cuma ngakak aja. Soalnya dari info yang dia dapat, dua orang ini tuh doyan nyiksa budak manusia tanpa alasan jir. Ya kali Merah mau ngasih ampun kan? Apalagi Light udah ngasih perintah buat ngasih mereka rasa sakit yang sebanyak mungkin. Merah langsung masukin 2 belut ke tenggorokan mereka deh tuh. Dan penyiksaannya pun dimulai. Di sisi lain, Sarpat udah hampir gak bisa gerak. Soalnya dia kena efek negatif banyak banget dari pelurunya Suzu. Tapi Suzunya masih kesel banget anjir. Dia langsung nginjek-nginjek mukanya Sarpat deh tuh. Lok langsung nyuruh Suzu buat tenang. Ntar Sarpat bisa mati loh. Tapi Suzu tetap gak peduli. Ya udah, Lok langsung ngibul aja tuh kalau dalaman Suzu kelihatan loh ntar. Nah, Suzunya langsung sadar deh tuh. Suzu malah nangis dong. Soalnya dia takut Light bakalan marah gara-gara dia ngelanggar perintah. Tapi Light yang liatin dari atas gak marah kok. Dia cuma nyesel aja. Soalnya pertarungannya tuh kelarnya kecepetan jir. Light terus penasaran tuh sama kondisinya Sasa. Tapi dia malas ngecek pakai CCTV. Soalnya Light pengen nikmatin momen pas Sasa datang. Sementara Sasa sama Mikhail udah ngerasa tuh kalau mereka lagi dijebak buat ke suatu tempat. Tapi di pikiran Sasa tuh cuma ada satu hal, yaitu ketemu dan ngebunuh Light sebelum orang lain tahu kalau dia tuh masih hidup. Sementara itu, Muste ketemu tuh sama Jack. Jack bilang kalau dia nggak mau nahan kekuatan kayak yang lain. Dia langsung bilang ke Muste kalau levelnya tuh 7 ribuan. Jadi mending Muste nyerah aja deh daripada babak belur. Lagi-lagi Muste nggak percaya dong. Soalnya Kapten Hardy aja levelnya baru 3.000. Ya udah, serah lu deh kalau nggak percaya. Jack bilang kalau dia nggak suka nindas bocah yang lemah. Jadi dia bakalan cepetin aja pertarungannya. Muste langsung emosi tuh dan nyerang Jack pakai kapaknya. Tapi Jack dan Izzy langsung nahan serangannya dong. Muste nggak mau nyerah dan langsung nyerbu lagi. Tapi sama Jack cuma disentil doang tuh. Dan Mustenya langsung mental ke pilar anjir. Baru deh tuh si Muste sadar kalau Jack emang beda banget sama dia. Tapi dia nggak mau nyerah dong. Soalnya masih ada banyak orang yang harus dia selamatin. Nah, ngomong-ngomong soal nyelamatin orang, Jack udah dengar semua konsep elf soal nyelamatin orang. Dia tahu kalau para elf tuh cuma nganggep manusia sebagai parasit yang rusak. Makanya Jack gak bakalan ngebiarin Muste buat hidup. Muste ngerasa udah gak ada harapan lagi tuh. Jadi dia bakalan ngorbanin sebagian nyawanya buat dapet tambahan kekuatan. Muste terus bilang ke senjatanya buat motong umurnya sampai bisa ngalahin Jack. Jack respect banget deh tuh sama Muste. Jadi Jack juga mutusin buat gak bakalan nahan-nahan lagi. Habis itu Muste ngangkat kapaknya dan nebas Jack. Tapi ternyata Jack masih bisa nahan pakai satu tangan doang dong. Dan sekarang tangannya Jack berubah jadi hitam gitu. Ternyata Jack lagi berubah ke bentuk ultimate-nya bejil. Jack bilang kali ini Muste udah gak ada peluang lagi. Abis itu Jack ngasih bogeman ke mukanya Muste deh. Nah biasanya pukulan segitu tuh udah bikin orang tewas. Tapi gara-gara sihir pelindungan dari Ellie, kepala Muste masih utuh deh. Nah, jadi sekarang tinggal satu kesatria putih yang masih belum diberesin, yaitu Kapten Hardy. Dan dia bakalan ngelawan Azuna tuh. Jadi ya bisa ditebak kan, endingnya gak bakalan enak deh buat si Hardy. Nazuna ngomong tuh ke Hardy kalau dia tuh prajurit paling kuat di sini. Dan dia disuruh sama masternya buat ngetes kekuatannya Hardy. Hardy awalnya ngeremehin tuh. Udah macam manusia, cebol lagi. Tapi pas dilihat-lihat lagi,
Aura sama energi sihirnya Nazuna tuh emang gak kaleng-kaleng sih. Hardy mikir, pasti masternya jauh lebih kuat lagi kan? Tapi Hardy tetap ngerasa kalau nggak ada yang bisa ngalahin dirinya. Ya udah, Hardy langsung siap-siap tuh buat ngelawan Nazuna. Gak lama Nazuna maju buat nebas Hardy. Langsung kena dong. Mana sabetannya sampai jebol menara lagi. Pedang Hardy aja sampai putus jadi dua. Dan badannya luka tuh. Bejil gini doang nih kekuatannya Komandan Elf. Si Ellie langsung marah-marah lah. Gara-gara Nazuna ngerusak menara. Ya emang bisa dibenerin sih. Tapi bakalan nguras mananya Ellie banyak banget cuy. Nazuna langsung ampun-ampun deh tuh. Tapi tiba-tiba mereka ngeliat Hardy-nya gerak-gerak. Ternyata dia lagi nge-cast sihir penyembuhan ke dirinya sendiri dong. Terus beberapa detik kemudian, Hardy udah pulih dan berdiri lagi. Ellie ngejelasin, alasan Hardy nggak mati tuh ya gara-gara sihir penguatannya Ellie. Jadi Nazuna disuruh buat ngurangin kekuatannya. Terus yang penting jangan sampai temboknya rusak lagi ya. Ya udah, kali ini Nazuna janji bakalan lebih hati-hati. Hardy juga udah sadar kalau lawan yang di depannya ini tuh emang nggak main-main. Dia langsung aktifin barrier silent-nya. Nah, skill ini ternyata bisa nyedot stat lawan buat ditransfer ke dirinya. Selain itu, Hardy juga jadi bisa bikin pedang gaib yang gak kelihatan. Hardy udah pede mampus tuh bakalan menang. Mana Nazunanya juga malah nyimpan pedangnya lagi dan pakai tangan kosong. Ya kali ngelawan pedang sihir cuma pakai tangan doang gini. Tapi sedetik kemudian Nazuna udah ngebogem Hardy sampai mental ke tembok tuh. Si Nazuna seneng banget dong. Soalnya dia berhasil nahan kekuatannya biar temboknya gak sampai jebol. Wah, Hardy-nya juga udah tepar tuh gak bisa bangun. Tapi si Ellie-nya tetap kesel lah. Soalnya tembok retak juga perlu dibenerin anjir. Ya elah, salah mulu gue. Batin Nazuna. Si Light langsung nyuruh Ellie biar sabar tuh. Nazuna kan emang agak tolol ya orangnya. Nah, kalau Light yang ngomong mah Ellie langsung nurut deh. Dia nyuruh Nazuna buat cepetan ngebawa Hardy ke markas. Abis itu Light nanya, apa mananya Ellie beneran udah kritis? Tapi Ellie bilang masih aman kok. Tapi kalau sampai ada mana bocor gede-gedean gitu ya, Ellie bisa langsung pusing gitu. Kayak pas Nazuna ngejebol tembok tadi. Lututnya Ellie sampai mau copot ji rasanya. Gak lama Aoyuki ngabarin Light kalau Sasa sama Mikael udah nyampe di depan pintu. Wah, ini artinya acara utama bakalan dimulai nih bentar lagi. Jadi dia langsung ngingetin semuanya buat siap-siap. Sementara itu di luar pintu, Sasa sama Mikael udah berdiri di depan tuh. Mereka sadar, pasti ada yang nungguin mereka di dalam sana. Tapi Mikael pede tuh, katanya apa aja yang ada di sana bakalan dia adepin deh. Tiba-tiba pintunya kebuka dong. Dan Light sendiri yang nyambut mereka. Dia terus nyapa Sasa tuh. Sasanya malah bingung. Soalnya dia cuma inget Light tuh bocah yang ditemuin di kota tadi siang. Jadi dia nggak ngerti tuh, kok Light suka banget sih sama dia. Masa lupa? Dulu kan lu baik banget sama gue, kata Light. Sasa langsung ngamuk dong. Emang siapa lu? Soalnya Sasa nggak mungkin tuh bisa sedekat itu sama manusia hina. Tapi pas Sasa lagi maki-maki, Light langsung ngebuka topengnya pelan-pelan tuh. Begitu mukanya kelihatan, Sasa langsung bengong dong. Soalnya dia baru sadar kalau itu tuh wajahnya Light 3 tahun lalu. Tapi Sasa bingung lah. Kok Light nggak tambah tua sih anjir? Mana tadi pagi kan mukanya Light kayak kebakar parah gitu lagi. Kok sekarang normal-normal aja sih? Light ngejelasin kalau yang tadi tuh cuma ilusi doang. Dan dia masih kelihatan bocil kayak dulu tuh gara-gara Light udah ngeberhentiin proses penuaan tubuhnya. Si Sasa makin gak percaya dong. Gak masuk akal anjir. Ya kali manusia bisa kayak gitu. Tapi Mikael tiba-tiba ikut nimbrung. Dia nanya tuh ke Sasa. Apa itu beneran kandidat master yang pernah Sasa omongin? Sasa sempat bingung ngejawabnya. Soalnya dia pernah bohong di laporan tuh. Dan bilang kalau Light tuh udah dia bunuh 3 tahun lalu. Tapi sebelum Sasa bisa ngejawab, Light malah cerita sendiri tuh. Waktu itu dia kena teleport trap dan kelempar ke dasar dungeon. Untungnya dia masih bisa selamat. Dan dapat cewek-cewek overpower yang ngebantuin dia bertahan hidup. Sejak itu Light mulai nyiapin momen comebacknya ke permukaan buat balas dendam tuh. Light juga mau nyari jawaban kenapa dia jadi target pembunuhan kayak gitu. Nah, si Sasa emang masuk list balas dendamnya Light. Makanya Light ngebangun menara ini khusus buat Sasa.
Sasa udah pucet banget tuh. Tapi Mikael malah semangat. Mereka tinggal ngalahin Light aja kok. Nah, Sasanya masih panik dong. Soalnya bisa gawat tuh kalau atasannya tahu dia gagal ngebunuh Light. Tapi Mikael bilang kalau dia bakalan ngebantuin Sasa buat ngejaga rahasianya. Si Sasa jadi lega deh tuh. Abis itu dia balik nyolot ke Light. Dan ngeremehin Light dong. Tapi si Light cuma diem aja. Dia terus minta Ellie sama Aoyuki buat gak ikut campur. Abis itu, Light turun dari singgasananya tuh. Buat ngehadapin Sasa sama Mikael. Sasa langsung ketawa dong dan ngerendahin Light lagi. Sasa bilang Light tuh gak bakalan menang. Soalnya Sasa udah level 500-an. Ya elah 500 doang. Buat bayar parkir aja gak cukup, Neng. Sasa terus ngeluarin item spesial yang dipinjemin sama papanya kemarin. Light penasaran lah itu benda apaan. Jadi dia diam dulu buat nunggu Sasa ngaktifin tuh item. Pas itemnya diaktifin, muncul 3 golem malaikat dong. Sasa bilang kalau itu tuh summon kelas fantasi. Dan dia bakalan make mereka buat ngehancurin Light. Salah satu malaikat langsung nyerang tuh. Light ngakuin kalau kekuatan golemnya emang gede banget sih. Light langsung nyerang balik lah. Tapi ditangkis Jir pakai perisai. Pas Light nambah tenaga, yang hancur cuma tangan sama perisainya doang. Ternyata ada malaikat yang tugasnya jadi tukang healing gitu. Jadi si perisai bakalan disembuhin langsung. Si Sasa agak panik dong. Soalnya dia nggak nyangka Light bisa ngedemek malaikat kelas fantasi kayak gitu. Light tahu tuh kalau Sasa lagi panik. Jadi dia kasih tahu aja kalau levelnya tuh sekarang 9.999. Ya si Sasa langsung shock lah. Dia nggak percaya level segitu beneran ada. Tapi Mikael coba nenangin. Dia bilang kalau Light itu pasti bohong. Gak mungkin Jir ada manusia yang bisa tembus ke level segitu. Terus serangannya tadi tuh pasti pakai alat sihir yang OP gitu. Sasa akhirnya tenang dan nyuruh malaikatnya buat nyerang lagi. Tapi Light udah males main-main. Dia langsung pakai sihir tanah buat ngedistract mereka. Dan ngikat pakai sihir bayangan. Waktu dua-duanya nggak bisa gerak, Light langsung nyerang malaikat healer. Biar dia nggak bisa nyembuhin yang lain tuh. Tapi Sasanya masih nyantai. Dia tinggal niup itemnya dan malaikat healer langsung kesamen lagi deh. Sasa bilang kalau tuh item bisa ngesamen malaikat berulang-ulang tanpa pakai mana sama sekali. Jadi Light nggak bakalan bisa ngalahin mereka gitu aja. Light nyadar lah kalau malaikat-malaikat ini bakalan nyusahin banget. Soalnya tiap dia ngancurin satu, Sasa bisa langsung munculin lagi. Jadi Light mutusin buat langsung nyerang sumbernya aja deh. Tapi pas Light mau ngehajar Sasa, tiba-tiba Mikael muncul dan nahan serangannya pakai perisai. Light lumayan kaget tuh. Soalnya perisai Mikael tuh kuat banget. Mana Light bisa didorong balik lagi sama tuh perisai. Light jadi bingung lah. Tuh perisai apaan anjir? Mikael langsung mulai sombong tuh. Katanya perisainya tuh artefak sakti yang bisa mantulin semua serangan ke penyerangnya. Dan gak cuma itu, perisainya itu juga bisa ngasih buff kekuatan ke semua teman satu timnya, termasuk para malaikat tadi. Mikael sama Sasa jadi makin yakin tuh kalau Light gak bakalan bisa menang. Sasa mulai ngejek-ngejek Light lagi tuh, sama kayak 3 tahun lalu. Tapi tiba-tiba Light malah balik ketawa ngakak dong. Light ngerasa lucu aja. Kok bisa-bisanya mereka ngerasa udah menang? Light langsung ngasih tahu tuh, kalau ini bakalan jadi awal dari penderitaan mereka yang sebenarnya. Ellie sama Aoyuki langsung nyadar tuh Light mau ngapain. Mereka langsung panik dong dan nyuruh Light buat berhenti. Soalnya bakalan bahaya tuh. Tapi si Light cuek dong. Dia tetap nekat dan mulai ngebuka segel jiwa yang ada di tongkatnya. Langsung deh tuh ada energi gelap yang meluap-luap gitu. Dan tongkatnya langsung berubah bentuk. Mikael yang tadi pede mampus langsung ciut deh tuh. Dia bilang ke Sasa kalau mereka harus cepet-cepet ngalahin Light sebelum Light bisa pakai tongkat itu. Sasa buru-buru nyuruh malaikat-malaikatnya nyerang deh tuh. Tapi Light langsung ngancurin mereka semua dalam satu serangan, Jir. Kekuatan Light di mode itu tuh bener-bener gila banget cuy. Tapi sebenarnya ada alasan kenapa dia jarang pakai mode ini. Soalnya energi dari tongkatnya bakalan ngikis tubuhnya pelan-pelan. Jadi dia nggak bisa tuh terus-terusan pakai mode ini. Meskipun gitu, dia udah siap ngelakuin apa aja buat balas dendam. Dan bikin Sasa ngerasain ganjarannya. Light mulai jalan pelan tuh ke arahnya Sasa. Terus buat ngelindungin diri, Sasa mutusin buat pakai skill pamungkas artefaknya.
Dia langsung ngegabungin 3 malaikat tadi jadi Archangel super kuat tuh. Langsung deh, Sasa nyuruh Archangel itu buat nyerang Light pakai siru ultinya. Dan benar aja, muncul tombak suci tepat di atas kepalanya Light tuh. Tapi begitu tombaknya nyentuh energi dari tongkat Light, tombaknya langsung hancur gitu aja dong. Sasa panik banget lah. Dia nyuruh Archangelnya buat nyerang lagi. Tapi tetap aja, semua tombaknya nggak ngaruh sama sekali anjir ke Light. Dan Light makin deket aja tuh ke arahnya Sasa. Mukanya juga serem banget anjir. Sasanya sendiri kayaknya udah mau ngompol tuh di celana. Mikael langsung nyuruh Sasa buat cepet-cepet manggil malaikatnya lagi tuh. Tapi pas Sasa nyoba niup trompetnya malah anjir jadi debu dong. Mikael kaget banget tuh. Soalnya nggak mungkin ada yang bisa ngancurin artefak kelas Pantasim kayak gitu. Main lu kurang jauh bang. Senjatanya Lai tuh kelas Genesis cuy. Ini tuh kelas yang bisa ngehapus keberadaan entitas dewa gitu. Mikael aja sampai bengong tuh ngedengarnya. Gak mungkin Jir Light bisa nyampe level 9000 ke atas dan punya akses ke senjata kelas Genesis lagi. Pasti ini cuma mimpi kan? Pikir si Mikael. Dia terus bilang tuh ke Light, kalau Light tetap gak bakalan bisa menang. Soalnya mereka masih punya tameng dewanya si Mikael. Tameng ini bisa ngebalikin semua serangan ke musuh. Wah, nantang ini. Ya udah, Light langsung ngegas ke arah Mikael tuh. Emang sih damage-nya sempat mental balik, tapi tongkat Light emang terlalu OP. Tameng langsung hancur deh. Gara-gara itu Mikael akhirnya mikir, kalau Light tuh pasti seorang master. Soalnya cuma master anjir yang bisa sekuat itu. Tapi Light-nya sendiri nggak ngerti tuh. Orang dia juga lagi nyari tahu kok soal master. Mikael terus bilang kalau Light tuh terlalu bahaya buat dibiarin lepas. Dia langsung ngeluarin blue ajaib dari jaketnya buat teleport keluar bareng Sasa. Tapi teleportnya gagal dong. Light ngasih tahu lagi lah kalau tower ini tuh udah dikasih sihir anti teleport. Tapi Mikaelnya masih ngotot. Soalnya di dunia ini tuh nggak ada sihir anti teleport kayak gitu. Ellie setuju tuh sama Mikael. Soalnya sihir anti teleport yang dia pakai tuh ya emang baru aja dia ciptain. Jadi sekarang tuh nggak ada yang bisa teleport di tower ini tanpa izin dari Ellie. Mikael langsung panik dong ya. Tapi dia tiba-tiba ingat tuh kalau masih ada Kapten Hardy. Dan dia satu-satunya orang yang levelnya tuh di atas 3000. Jadi mereka masih ada harapan lah buat selamat. Si Light langsung ngakak doang dong. Dia nggak nyangka Mikael beneran mikir kalau White Knight lain bakalan datang buat nolong. Light langsung manggil teman-temannya yang ada di luar tuh. Dia nyuruh mereka buat ngebawa masuk semua tahanan. Pas Mikael sama Sasa ngeliat, mereka langsung shock berat dong. Soalnya yang dibawa masuk tuh para White Knights lain Jir yang udah pada babak belur dan sekarat. Jack langsung khawatir tuh sama Light, gara-gara dia udah ngelepas segel tongkat Genesisnya. Tangannya kebakar parah gara-gara tongkat itu anjir. Tapi Light bilang kalau dia bisa nahan kok. Yang penting balas dendamnya sukses. Terus gara-gara udah kepepet banget, Mikael langsung coba nego-nego tuh. Dia bilang bakalan ngebantuin Light buat nguasain kerajaan Elf. Tapi Light ngejawab kalau dia nggak peduli soal itu. Satu-satunya alasan dia di sini tuh ya cuma buat balas dendam dan nyari info soal Master. Ya udah, gara-gara Light cuma peduli soal balas dendam, Mikael langsung minta dibebasin aja tuh. Soalnya orang yang dibenci kan cuma si Sasa. Dia mah nggak ikut-ikutan soal ngebunuh Light. Sasa kaget banget dong. Sasa nggak nyangka kalau Mikael bakalan ngehianatin dia kayak gitu. Mikael langsung marah-marah balik lah ke Sasa. Apalagi sebenarnya dia tuh nggak pernah suka sama Sasa. Pertunangannya selama ini tuh ya cuma buat naikin statusnya doang. Dari awal Mikael cuma nganggep Sasa tuh rakyat biasa yang kebanyakan ngimping, Jir. Nggak dengar semua itu kokoronya Sasa langsung hancur deh. Soalnya dia tuh beneran cinta mati sama Mikael. Akhirnya Light bilang tuh ke Mikael kalau sebenarnya Light tuh nggak niat buat ngebunuh dia. Tapi nggak tahu ya kalau Ellie. Soalnya Light udah ngasih izin ke Ellie buat ngelakuin apa aja yang dia mau. Ellie-nya sendiri udah gedek tuh dari tadi. Dia udah nahan diri banget buat nggak ngebunuh mereka berdua. Soalnya dari tadi kan mereka ngecewain Light terus. Ellie bilang kalau kematian mereka bakalan dibikin lama dan sesakit mungkin. Ngedengar itu Mikael langsung mau kabur tuh. Tapi Ellie langsung pakai sihirnya buat nangkep Mikael. Kalau udah kena sihir ini, Mikael udah gak bakalan bisa kabur tuh. Ellie bilang kalau dia bakalan ngecek ingatannya Mikael. Pas Ellie mulai ngubek-ngubek memorinya, Mikael langsung kesakitan setengah mampus deh tuh.
Light nyuruh Sasa buat ngeliat baik-baik. Soalnya abis Ellie selesai sama Mikhail, bakalan jadi giliran dia buat diubek-ubek juga. Sasa udah ngerasa ngeri tuh ngebayangin bakalan disiksa kayak gitu juga. Akhirnya dia coba ngerayu Light. Dia ngingetin Light kalau pas masih satu party dulu mereka pernah deket banget. Tapi ngedengar itu Light malah jadi makin emosi dong ya. Soalnya dulu tuh Light beneran percaya kalau Sasa peduli sama dia. Tapi ujung-ujungnya malah dikhianatin kan. Light masih inget tuh sama semuanya. Termasuk ketawa ngejeknya Sasa waktu dia lagi menderita. Sasa ngotot tuh kalau dia cuma nurutin perintah doang. Akhirnya Sasa nawarin badannya juga tuh. Light bebas deh mau ngapa-ngapain dia. Yang penting nyawanya diampunin. Wah, Aoyuki yang ngedengar itu akhirnya gak bisa nahan emosi lagi dong. Udah mah gak mau ngaku salah. Si Alflonet ini malah mikir Light bakalan bisa diiming-imingin pakai gituan. Aoyuki terus bilang kalau dia bakalan ngejadiin Sasa makanan buat peliharaannya. Tapi Light nyuruh Aoyuki buat kalem dulu. Soalnya cuma dia tuh yang berhak nentuin nasibnya Sasa. Aoyuki akhirnya nurut deh. Light tenangin Sasa dan bilang kalau dia gak bakalan ngebunuh Sasa. Soalnya dia masih pengen tahu kebenaran soal semua ini. Nah, sampai saat itu tiba, Sasa bakalan tetap hidup. Dan ngerasain semua rasa sakit terburuk di hidupnya. Abis itu Light langsung ngeluarin anak panah yang 3 tahun lalu pernah ditembakin Sasa ke dia. Dan Light nancepin anak panah itu ke kaki Sasa buat balasannya. Abis itu si Merah maju buat mulai ngehukum Sasa deh. Puluhan serangga langsung ngerayap masuk ke tubuhnya Sasa. Wah, mampus lu Sasa. Tapi beberapa saat kemudian, Light ambruk tuh gara-gara kecapean. Sebelum pingsan, dia sempat nyegel tongkat Genesisnya. Yang lain langsung nyamperin Light tuh dan ngebawa dia buat balik ke Abyss. Tapi walaupun mereka punya sihir penyembuh terbaik, Ellie tetap gak yakin tuh kalau Light bakalan baik-baik aja. Soalnya tuh tongkat emang item paling OP yang pernah didapetin Light. Light harus ngegacha 3 tahun tanpa istirahat jir buat ngepul tuh senjata. Tapi saking bahayanya kekuatan tuh tongkat, Light sampai ngegabungin kekuatan bareng 4 pengawal terkuatnya buat bikin 5 segel yang bisa nahan kekuatan tongkat itu. Dan baru hari ini nih Light ngebuka salah satu segelnya. Jadi ya nggak ada yang tahu tuh bakalan seberapa parah dampak kekuatan tuh tongkat ke tubuhnya Light. Jadi yang bisa mereka lakuin sekarang ya cuma nunggu aja. Dan berharap Light bakalan bangun lagi. Nggak lama Light akhirnya sadar tuh. Mei lega banget ngeliat Light masih hidup. Mei langsung nyuruh Light buat gak nekat kayak gitu lagi. Dia ngerti banget kalau bahas dendam tuh penting buat Light. Tapi Light harus ingat kalau dia tuh udah jadi raja. Dan ada ribuan orang yang ngandelin dia. Mereka semua pasti gak mau kalau sampai rajanya kenapa-kenapa. Sementara itu di negeri Elf, Ratu baru dapat laporan. Kalau semua komunikasi sama Ksatria Putih tiba-tiba keputus. Si Ratu langsung panik tuh. Soalnya dia gak percaya Hardy bisa kalah. Tiba-tiba ada utusan yang ngabarin kalau sekumpulan naga gede nyerbu ke dalam kota. Ternyata yang ngebawa para naga itu si Elling, jir. Elling ngumumin ke seluruh warga kalau dia adalah penyihir dari menara. Elling ngomong kalau kemarin tuh ada sekelompok orang asing yang masuk ke menaranya tanpa izin. Jadi sekarang dia pengen ketemu sama pemimpin negara ini. Kalau enggak, dia bakalan ngebakar seluruh kota. Terus buat ngebuktiin dia nggak ngibul, Ellie langsung ngebakar hutan gede di sekitar kota. Beberapa menit kemudian, Ellie turun tuh ke halaman istana dan langsung ketemu sama Ratu. Ratu masih nyoba buat nunjukin wibawanya dan nyuruh Ellie buat cabut dari wilayah Elf. Tapi Ellie ngejawab, yang mulai nyerang duluan tuh kan pasukannya si Ratu. Ratu terus pengen tahu tuh soal nasib para kesatrianya. Tapi Ellie nggak ngejawab. Ellie bilang kalau cuma dia tuh yang boleh nanya-nanya di sini. Tapi daripada repot, Ellie milih buat ngecek langsung ingatannya Ratu deh. Jadi dia maju tuh ke arah Ratu. Pas para pengawal-pengawal istana nyoba ngehalangin, Ellie langsung ngeluarin sihirnya. Dan dalam hitungan detik, semua pengawal pada tewas deh tuh dan nyisain Ratu doang. Ratu langsung gemeteran dong. Dia sadar gak ada satupun orang di kerajaan ini yang bisa ngelawan kekuatan gila kayak gitu. Pas Ratu nyoba lari, Ellie langsung nangkep dia dengan easy dong. Ya udah deh tuh, Ellie mulai ngubek-ngubek ingatannya si Ratu. Sayangnya info yang dia dapat gak terlalu penting. Tapi dia ngelihat banyak banget bukti kalau si Ratu tuh suka nindas ras manusia. Jadi Ellie langsung ngeluarin perintah deh tuh. Kalau mulai sekarang, semua manusia di kerajaan ini harus dibebasin dari perbudakan. Dan dikasih hak penuh buat hidup bebas.
Terus siapapun yang ngeganggu kebebasan manusia bakalan dijadiin cemilan tuh buat peliharanya Ellie. Beberapa waktu kemudian, Light udah bisa jalan tuh. Dia langsung ketemu yang lain buat ngedengerin laporan. Jadi ada 5 ribuan manusia yang udah dibebasin dari perbudakan. Mereka juga dikasih tempat tinggal tuh di desa. Sementara Ellie juga mulai ngegarap lahan di sekitar menara, biar semua orang bisa hidup mandiri. Light terus ngomong tuh, gara-gara semua penderitaan yang dulu dia alami, Light tuh pernah pengen ngebakar habis dunia ini sampai jadi neraka. Tapi sekarang dia berubah pikiran. Light sadar yang bikin dunia ini kacau tuh ya diskriminasi antar ras. Jadi nanti abis balas dendamnya kelar, Light pengen bikin dunia ini jadi tempat buat semua orang hidup damai dan bahagia. Dan tentu aja semua teman-teman di sekelilingnya ngedukung penuh mimpi itu. Wah, semoga mimpimu tercapai ya, Light. Hehehe. Nah, dan ini anime bocil tukang gacha udah tamat ya, guys. Sampai jumpa di anime-anime lainnya.